Tang Wulin adalah siswa terbaik dari Akademi Shrek. Tidak ada yang bisa melampaui Shrek dalam studi mereka tentang jiwa bela diri selama masa kejayaan mereka. Dengan demikian, gagasan pertama yang muncul di benaknya adalah tentang makhluk jiwa yang dapat menumbuhkan ke peringkat binatang sebelum berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana mereka mampu menyalurkan energi masif yang awalnya ada di tubuh mereka saat berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh mereka masih bisa menahan energi. Tidak diragukan lagi, Raja Naga Emas jauh lebih unggul daripada monster jiwa ini, jadi secara alami mampu berubah menjadi bentuk manusia. Ketika berubah menjadi manusia, bagaimana komposisi fisiknya? Dengan pemikiran ini, Tang Wulin melihat secercah harapan. Dengan menggunakan metode penetrasi tubuh, dia menggunakannya untuk memperkuat ketahanan tubuhnya terhadap kekuatan luar yang besar. Akibatnya, tulangnya terus-menerus kesemutan dan berubah, sementara daging, darah, dan meridiannya membaik di bawah pengaruh proses yang diam-diam. Dia menyempurnakan tubuhnya dengan sempurna menggunakan metode budidaya teknik rahasia sekte tubuh. Dia tidak pernah berharap teknik rahasia sekte tubuh akan sangat membantu. Dia tidak bisa membayangkan sejauh mana efeknya. Jika lapisan pertama penetrasi tubuh benar-benar membantu menyempurnakan tubuhnya, maka itu akan memungkinkan kemampuan tubuhnya untuk maju ke tingkat lain. Dia sudah mampu meluncurkan avatar naga emas. Ketika dia berubah menjadi Raja Naga Emas, dia bisa membiasakan diri dengan tubuh Raja Naga Emas untuk mengetahui bagaimana avatar Raja Naga Emas menyimpan dan menggunakan energinya ketika dia menggunakan teknik rahasia sekte tubuh untuk memandu kultivasinya. Tidak diragukan lagi itu adalah metode yang paling cocok untuk memodifikasi tubuhnya. Setelah menemukan jalan setapak, budidaya Tang Wulin tentang teknik rahasia bawaan bukan lagi teknik rahasia sekte tubuh. Sekarang itu adalah tekniknya sendiri. Seorang Ruheng merasa tertekan karena Tang Wulin mampu melakukan penetrasi tubuh, namun ia tampak tidak kesakitan sama sekali. Dia bahkan sesekali tersenyum. Dunia ini benar-benar tidak adil. Siapa dia? Bersama-sama, mereka tinggal di sana selama berhari-hari. Tang Wulin menghabiskan setiap pagi menempah. Di sore hari, dia akan melatih teknik rahasia sekte tubuh, dan di malam hari bertanding dengan Aruheng dan Sima Jinci. Hidupnya diperkaya. Setiap minggu, Tang Wulin akan mengumpulkan laporan dari unit naga darah selama ekspedisi mereka ke kota Heaven Dow. Atas inisiatifnya sendiri, Long Yuxue telah melakukan perjalanan ke bekas situs kota Shrek. Dia membawa kembali beberapa foto yang diambil di sana bersama dengan beberapa informasi. Saat ini, kota Shrek telah berubah menjadi danau besar yang 10 kali lebih besar dari danau sebelumnya. Itu mencakup semua wilayah kota Shrek yang asli. Itu membentang sejauh mata memandang. Pemerintah menamakannya Danau Dewa Laut tetapi bukan Danau Shrek. Itu adalah upaya yang jelas untuk melemahkan pengaruh Akademi Shrek. Meskipun butuh lebih dari 1 atau 2 hari, itu diputuskan oleh semua kekuatan besar yang memiliki pemikiran yang sama. Selain itu, tidak banyak pergerakan terkait pembangunan kembali Akademi Shrek setelah dihancurkan meskipun opini datang dari semua pihak. Bagaimanapun, Shrek adalah akademi terlepas dari seberapa kuatnya di masa lalu. Para lulusan memiliki kenangan indah tentang Shrek, meskipun mereka telah bergabung dengan angkatan lain setelah lulus. Mereka perlu mempertimbangkan reaksi dari pasukan mereka terlepas dari kesetiaan mereka kepada Shrek. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan perasaan mereka terlalu banyak tidak peduli betapa sedihnya mereka karena kehilangan Shrek. Tang Wulin tahu bahwa seseorang perlu menarik publik jika ingin membangun kembali Shrek. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa memanggil semua lulusan Akademi Shrek yang tersebar di seluruh benua. Namun, orang yang membuat seruan publik pasti akan menjadi target semua kekuatan besar. Dentang. Bentrokan merdu terdengar. Garis cahaya merah keemasan melonjak ke langit. Cahaya emas berkilauan dan berubah menjadi naga raksasa yang berputar di langit untuk waktu yang lama. Akhirnya, itu berubah menjadi sebuah armor tempur yang tertidur di atas meja tempah. Warnanya merah dan tumpang tindih dengan sisik. Itu tampak sangat luar biasa. Untuk alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin menemukan bahwa dia tertarik pada benda-benda yang tampak luar biasa setelah peningkatan basis kultivasinya dan pertumbuhan garis darah Raja Naga Emasnya. Mungkin, dia dipengaruhi oleh atribut klan naga. Seluruh baju perangnya lebih menakjubkan dari sebelumnya. Setiap pola naga diukir dengan hati-hati dan presisi. Dengan mengendalikan pikirannya, dia tidak perlu mengukir pola itu sendiri. Metal Water Harmonization akan memandu paduan untuk menyelesaikan proses. Meskipun bantuan dari Metal Water Harmonization, masih sulit untuk menyelesaikan 6 jenis logam penempaan sekering. Penempaan logam pondasi baru dianggap selesai setelah 3 bulan penuh. Seiring berjalannya waktu, Tang Wulin membantu Aruheng dan Sima Jinci untuk menyelesaikan senjata tempur 3 kata mereka. Dia semakin memperkuat armor tempur mereka menggunakan logam langka yang disediakan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Sima Jinci dan Aruheng tertekan karena sesi sparring mereka dengan Tang Wulin selama periode ini, mereka tetap melanjutkannya. Bagaimanapun, penempaan armor perang 3 kata di markas Asosiasi Pandai Besi bermanfaat bagi mereka. Murid adik laki-laki, apakah sudah selesai? Seorang Ruheng selalu tertarik dengan proses penempaan. Karena itu, dia sering berlama-lama untuk menonton setiap kali Tang Wulin menempah. Akhirnya selesai. Itu hanya kekurangan ukiran sirkuit inti. Tang Wulin tersenyum senang setelah menyelesaikan proses penempaan. Fondasi dari baju besi perang 3 katanya telah terbentuk. Dia hanya kekurangan sirkuit inti. Secara alami, dia tidak memiliki armor perang untuk digunakan sampai dia menyelesaikannya. Sudah waktunya untuk memanggil kembalinya rekan-rekannya. Setiap orang seharusnya telah meningkatkan diri mereka ke level armor pertempuran 3 kata sekarang. Dia sudah selesai mempersiapkan metal semua orang, jadi dia bisa mulai menempa armor tempur mereka saat mereka kembali. Pada saat itu, Yuanen Yehui dan yang lainnya dapat mengambil alih pembuatan armor perang sementara dia mengurus masalah lain.
Sudah waktunya untuk memulai pembangunan Misha untuk dirinya sendiri yang telah direncanakan beberapa waktu yang lalu. Desain tata letak telah disempurnakan sebelumnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah penempaan dan konstruksi Misha. Bagaimanapun, dia bukan hanya Master Armor pertempuran tapi juga Master Misha yang luar biasa. Ayo, mari berdebat. Saya tidak percaya bahwa kekuatan tubuh Anda lebih baik dari saya sekarang karena Anda baru saja menyelesaikan penetrasi tubuh. Sima Jinchi terdengar bandel. Mereka hampir setara dengan Tang Wulin ketika mereka berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal di awal. Selama beberapa bulan terakhir, tingkat ketinggian Tang Wulin benar-benar luar biasa. Baik Aruheng dan Sima Jinchi tidak memiliki kesempatan ketika mereka berdebat satu lawan satu dengan Tang Wulin. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan karena ini? Meskipun demikian, sesi sparring di antara mereka bertiga cukup berguna dalam meningkatkan pengalaman dan kesadaran bertarung mereka. Seorang Ruheng telah mencapai terobosan ke peringkat judul Douluo 9 cincin. Kemampuannya meningkat drastis. Di sisi lain, Sima Jinchi belum mencapai terobosan apapun, tetapi kekuatan Dragon Slaying Saber miliknya meningkat pesat karena rangsangan konstan dari tombak naga emas. Jelas bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri Tang Wulin telah meningkat juga. Sima Jinchi menderita dalam diam dan harus mengakuinya tidak peduli betapa segannya dia. Markas Besar Asosiasi Pandai Besi memiliki gimnasium bawah tanah besar-besaran yang digunakan untuk menguji semua jenis senjata termasuk perlengkapan perang. Zhen Hua telah memberikan akses tingkat tertinggi ke gimnasium untuk Tang Wulin. Peralatan pertahanan di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di jaringan pertempuran Stardow. Itu cukup untuk menahan tabrakan dari pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo. Namun, itu terbatas pada Master Armor pertempuran 3 kata. Ketika Tang Wulin dan Aruheng tiba di gimnasium, Gale Sabre Demon Sima Jinchi sudah ada di sana. Dia duduk bersila di sudut dengan pedang pembunuh naga ditempatkan secara horizontal di atas lututnya. 8 cincin jiwa di tubuhnya bergerak dalam ritme naik turun yang mengeluarkan cahaya redup. Dia membuka matanya saat merasakan kehadiran mereka. Dia melihat ke arah Tang Wulin dan Aruheng saat dia tiba-tiba berteriak keras, "Tang Wulin, ambil pedangku." Aura di tubuhnya mengalir deras saat dia berbicara. Itu muncul sebagai badai dahsyat yang berubah menjadi naga hitam raksasa. Naga hitam itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan kejahatan dan memiliki aura yang menakutkan. Naga raksasa itu panjangnya 10 meter, tapi rasanya seperti 100 meter. Fluktuasi elemen kegelapan yang pekat memenuhi seluruh gimnasium yang membuat pencahayaan di dalamnya menjadi redup. Sementara itu, pedang pembunuh naga di lutut Sima Jinchi tiba-tiba bersenandung. Itu melonjak tegak, tidak ada yang tahu cincin jiwa mana yang berkilauan di pedang. Naga hitam raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan sedih karena menyatu dengan pedang pembunuh naga yang mirip dengan dua sungai yang bergabung dan mengalir ke laut. Dragon Slaying Sabre sama besarnya dengan sebelumnya. Ujung pedang hitam pekatnya yang seperti kabut asap berkilauan dalam sekejap karena tampaknya memisahkan surga dari bumi. Kesadaran pedang memadat ke dalam saber soul dan menjadi hidup. Itu memotong langit dengan ujung tombaknya yang panjangnya 100 meter saat itu menebas langsung ke Tang Wulin. Raja kekuatan Aruheng sudah melompat jauh dalam sekejap. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali adegan seperti itu terulang hari ini. Setelah berdebat melawan tombak naga emas Tang Wulin, pedang pembunuh naga Sima Jinchi maju dengan pesat. Itu berkembang sangat cepat dan masih meningkat hampir setiap hari tetapi dia juga bisa merasakan hubungan antara Dragon Slaying Sabre dan tombak naga emas Tang Wulin semakin dekat juga. Pedang pembunuh naga disertai dengan ujung pedang menakutkan yang membawa kekuatan naga, tetapi Tang Wulin tenang dan tak kenal takut ketika dihadapkan olehnya. Matanya tiba-tiba bersinar terang saat mulutnya terbuka dan dia berteriak keras. Mengaum. Kepala naga emas yang sangat besar itu muncul dengan gagah berani. Rasanya seperti tubuhnya telah berubah menjadi naga emas. Kekuatan bergelombang yang dihasilkan oleh fusi antara Golden Dragon Roar dan Dragon Might langsung memperpendek ujung pedang 100 meter menjadi setengahnya. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis mengikutinya. Itu terbang ke arah luar dengan kecepatan kilat seperti naga yang meluncur dengan anggun. Ribuan pancaran keemasan menyilaukan menjadi satu dalam hitungan detik. Ujung pedang hitam pitch ditarik ke dalam dan dengan berani bertabrakan dengan kepala tombak emas. Ding! Suara yang tajam terdengar. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema saat badai energi yang kuat meledak dari gimnasium. Tang Wulin sudah mampu memanfaatkan dengan sempurna 1000 jari menuduh. Saat itu setelah jaringan pertempuran Stardow berakhir, Tang Wulin sudah memahami kesadaran Spear Soul. Setelah bertarung melawan banyak pembangkit tenaga listrik selama pertempuran melawan pesawat abisal dan dengan berkah dari kekuatan planar benua Douluo, Tang Wulin sudah memiliki Spear Soul dan baru kemudian ia menciptakan dua keterampilan ilahi yang hebat, Jalan Raja dan Taruhan Terakhir. Teknik tombaknya sudah dicapai dan Spear Soul-nya terbentuk setelah berdebat dengan Aruheng dan Sima Jinchi selama beberapa bulan terakhir. Pausan Accusing Fingers dimanfaatkan dengan mudah. Meskipun auranya belum mencapai keadaan menakutkan yang bisa memecah kehampaan seperti yang diajarkan Tang Tua kepadanya di masa lalu, dia pasti mempelajari dirinya sendiri untuk benar-benar memahami prosesnya. Sinar emas menembus ujung pedang hitam. Dragon Slaying Sabre meledak dengan suara senandung yang terus-menerus. Naga hitam raksasa yang menyatu ke dalam pedang tadi hendak melepaskan diri dari Dragon Slaying Sabre sebagai akibat dari getaran yang dihasilkan oleh tombak 1000 jari yang menuduh. Sementara itu, mata merah darah naga hitam itu tiba-tiba berubah menjadi emas dan aura naga pembunuh saber berubah secara drastis. Senjata ilahi yang awalnya dipenuhi dengan aura berdarah dan energi jahat tiba-tiba menjadi tenang. Energi jahat utama menghilang dalam sekejap dan sebagai gantinya adalah bentuk prestise yang tak terlukiskan dan tak tertandingi. Tubuh Tang Wulin dan Sima Jinchi bergetar secara bersamaan.
Tombak naga emas Tang Wulin mengeluarkan senandung nyaring dan jelas yang dipenuhi dengan kegembiraan. Itu telah berubah menjadi naga emas saat itu memutar tubuhnya di sekitar pedang pembunuh naga dan berhenti di langit. Di sisi lain, semua pancaran di permukaan Dragon Slaying Sabre tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi aliran pancaran keemasan yang melonjak ke atas. Bilah pedang membesar lagi dan memunculkan pemandangan aneh tepat di tengah-tengah Tang Wulin dan Sima Jinci. Itu adalah naga raksasa yang memancarkan pancaran 9 warna dari seluruh tubuhnya. Auranya membuat Sima Jinci dan Tang Wulin merasa tercekik. Rasanya bisa menekan dunia. Sima Jinci hampir menyembah dalam kesetiaan di lantai sementara Tang Wulin tetap berdiri di sana. Selain rasa sombong yang luar biasa, dia juga merasakan perasaan intim yang sulit untuk dijelaskan. Gunakan tandukmu sebagai pedang keadilan. Bunuh semua naga jahat dan musnahkan yang tidak adil. Pedang klan naga telah bangkit hari ini. Dengan langit dan bumi sebagai penghargaan. Dengan permulaan surga dan asal mula bumi. Naga raksasa 9 warna itu tiba-tiba menyusut dan menjelma menjadi seseorang yang mengenakan jubah 9 warna dengan penampilan yang tidak jelas. Pedang raksasa emas mendarat di telapak tangannya saat dia tiba-tiba memotong ke arah langit. Aliran pancaran keemasan melonjak ke langit. Langit langsung terbelah menjadi 2 bagian. Bagian pertama memiliki matahari, bulan, dan bintang, sedangkan bagian lainnya gelap dan kusam. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi seolah-olah ada ribuan naga yang menyembah dengan hormat. Gunakan tandukmu sebagai pedang keadilan dan jadilah asal mula hukum. Ribuan naga menyerahkan diri mereka kepada penguasa keadilan. Dewa naga, kau bertindak sembrono. Apakah Anda ingin menghancurkan alam ilahi dengan memotong surga? Suara tajam tiba-tiba bergema dari segala arah. Mengikuti suara itu, aliran bayangan hijau muncul dari udara tipis tidak terlalu jauh dari siluet 9 warna. Suara itu terdengar tajam dan tidak biasa di telinga seseorang. Ini adalah urusan klan nagaku. Apa hubungannya dengan Anda? Kata Dewa Naga. Bayangan hijau tua itu mencibir. Meskipun kau adalah Raja Klan Naga, kau juga yang paling tua dari semua binatang buas di alam ilahi. Anda menciptakan senjata ilahi untuk diri Anda sendiri dengan tanduk naga yang bisa tumbuh kembali. Apa yang akan terjadi jika ada terlalu banyak senjata ini di alam ilahi? Apakah Anda ingin membatalkannya? Komite alam ilahi mengirim saya untuk memperingatkan Anda dan meminta Anda untuk mengendalikan diri. Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Aku adalah penguasa dari semua binatang, raja dari binatang dewa. Siapa Anda dan beraninya Anda menyuruh saya berkeliling? Rekan God King secara alami akan berkonsultasi dengan saya jika ada instruksi dari panitia. Tidak akan pernah berubah menjadi pemula seperti dirimu untuk berteriak di depanku. Jika Anda tidak pergi, saya akan menggunakan darah Anda sebagai korban untuk pedang saya. Itu berani. Dewa Naga, jangan pernah menyesalinya. Saya di sini sebagai perwakilan dari Komite Alam Ilahi. Siluet hijau tua tampak marah. Kamu bercandakan. Sejak kapan Komite Alam Ilahi mengizinkan dewa yang lebih rendah untuk memerintahkan saya? Kapan ada kesempatan di mana Raja Dewa sendiri tidak berkomunikasi dengan saya? Dewa hidup damai dengan kita binatang ilahi. Tidak akan pernah menjadi giliranmu untuk membangkitkan provokasi, dasar monster kecil. Skram. Dewa Naga hanya berteriak keras, tapi itu seolah-olah siluet hijau tua telah mengalami suatu bentuk kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan. Itu berubah menjadi aliran cahaya hijau dan langsung melarikan diri jauh. Segera setelah itu, Dewa Naga mengangkat pedang emas raksasa di tangannya. Bunuh semua yang jahat, semua yang bohong, semua yang tidak setia. Siluet 9 warna tiba-tiba membesar seolah-olah dia menghubungkan langit dan bumi. Pedang emas raksasa di tangannya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi cahaya yang tak ada habisnya. Tang Wulin menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti proyeksi sisa dari misteri klan naga dan juga menggambarkan pembentukan pedang pembunuh naga. Ketika siluet 9 warna akhirnya menopang dirinya ke langit dan bumi, Tang Wulin tiba-tiba menemukan bahwa dia dapat dengan jelas melihat mata orang itu. Mata Dewa Naga adalah air jernih tanpa sedikit pun kotoran. Ada segudang fenomena di matanya yang berkilauan dengan pancaran ilahi 9 warna. Sangat kuat. Dewa Naga melirik Tang Wulin dengan makna yang mendalam di matanya. Bayangan tiba-tiba hancur dan benar-benar menyatu menjadi pedang emas raksasa. Pada saat inilah juga Sima Jinci yang sedang beribadah di tanah tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya dan meraung ke langit. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Cahaya menyilaukan menembus kulitnya dan 7 lubang tubuh. Seluruh tubuhnya sepertinya sudah hancur dengan kulitnya yang terus terkelupas dan pakaian berubah menjadi bubuk hanya menyisakan tubuhnya yang bersinar dengan warna emas yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, seluruh orangnya terbang ke langit saat cahaya keemasan berkilauan. Di langit, siluet Dewa Naga lenyap bersama dengan pemandangan ribuan naga yang menyembah, hanya menyisakan siluet emas yang melonjak ke langit dan pedang pembunuh naga emas raksasa yang menyatu menjadi satu. Langit di atas seluruh gimnasium diterangi oleh cahaya yang menyilaukan seolah-olah matahari emas tiba-tiba muncul. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa di bawah cahaya keemasan ada sesuatu yang ditambahkan ke tubuhnya. Tombak naga emas terus-menerus bersenandung di dalam getaran seolah-olah itu meratap pahit dalam kesedihan, tetapi juga bersorak dalam kegembiraan. Emosinya yang rumit juga memengaruhi suasana hati Tang Wulin. Dia tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Perang besar antara para dewa alam ilahi dan binatang buas yang dipimpin oleh Dewa Naga saat itu tidak sesederhana yang dibayangkan Tang Wulin. Sangat mungkin terjadi sesuatu di balik pengetahuan orang biasa. Jika tidak, mengapa binatang ilahi melawan seluruh alam ilahi? Hanya menjadi benar-benar punah pada akhirnya. Berapa banyak kebenaran tersembunyi yang ada? Seorang Ruheng sudah terpana menyaksikan pemandangan itu. Dia melihat pemandangan yang berbeda karena dia tidak menyaksikan penampakan Dewa Naga.
Dia melihat pancaran menyilaukan yang meledak setelah tabrakan antara Tang Wulin dan Sima Jinci diikuti oleh Dragon Slaying Sabre yang membesar di langit. Kemudian tubuh Sima Jinci melonjak keluar dari pancaran cahaya keemasan saat dia berubah menjadi orang emas yang muncul ke langit sebelum menyatu menjadi satu dengan pedang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanda terobosan. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa situasi seperti itu akan muncul ketika seorang master jiwa membuat terobosan. Rasanya seperti Sima Jinci mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memenuhi pedang pembunuh naga. Tang Wulin juga merasa ada sesuatu yang berubah. Hubungan antara Dragon Slaying Sabre dan dirinya sendiri jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu. Pada saat ini, pedang pembunuh naga sepertinya telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Cahaya keemasan telah bertahan di udara selama 10 menit penuh. Tanda naga di permukaan pedang pembunuh naga besar mulai menghilang. Itu membentuk seberkas cahaya keemasan yang turun dan menancap di tanah. Cahaya keemasan meredup dan Dragon Slaying Sabre mulai berubah. Itu berubah kembali menjadi sosok manusia. Ketika Tang Wulin dan Aruheng melihat sosok ini, murid mereka tidak dapat menahan kontraksi. Apakah ini masih Sima Jinci? Dia bertubuh besar, tinggi, dan teguh. Dia bisa saja lulus sebagai inti dari langit dan bumi saat dia berdiri di sana. Dia tampak belasan tahun lebih muda dibandingkan dengan Sima Jinci yang dulu. Penampilan luarnya menunjukkan bahwa dia berusia 30-an. Kulit tembaga kecoklatannya berkedip dengan cahaya keemasan samar. Surai emasnya yang panjang jatuh dengan longgar di sisi kepalanya. Penampilannya mirip dengan anak yang terburu nafsu yang baru saja tiba di sekolah. Muridnya vertikal dan tidak ada yang memperhatikan ketika perubahan ini terjadi. Otot-otot di tubuhnya meneriakkan kekuatan dan keindahan. Auranya sekarang terkandung dan tidak setajam pedang seperti sebelumnya. 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya dan mengelilingi tubuhnya. Di antara mereka, cincin jiwa ke-9 adalah yang paling mencolok. Itu adalah cincin jiwa emas yang tampak mengesankan. 8 cincin jiwa lainnya memucat dibandingkan sebelumnya. Mereka tampaknya berada di sana untuk memberikan kontras. Sima, menurutku kamu sudah menjadi tampan. Apa ini tadi? Anda dapat melakukan terobosan dengan cara ini juga. Seorang Ruheng tidak bisa menahan diri dan berkata dengan iri. Sima Jinci tidak membalasnya. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin. Cahaya yang rumit berkedip di matanya. Setelah beberapa detik, dia berjalan ke Tang Wulin dan berlutut sambil berkata dengan hormat, "Yang mulia." Tang Wulin terkejut. Dia buru-buru melompat ke samping. "Kakak Sima, apa yang kamu lakukan?" Dia tahu betapa bangganya Sima Jinci. Tang Wulin terkejut ketika Sima Jinci memanggilnya seperti itu. "Apa yang terjadi?" Sima Jinci berkata dengan hormat. "Yang mulia, tidak perlu menghindar. Karena rahmatmu aku bisa datang ke dunia ini sejak awal. Mulai hari ini, aku akan menjadi pedang kekuatan di tanganmu yang memotong segala sesuatu yang tidak adil, tidak setia, dan jahat di dunia ini." Tang Wulin juga bingung, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini ada hubungannya dengan misteri klan naga yang dia lihat sebelum ini. Sima Jinci tidak akan pernah tiba-tiba memanggilnya sebagai Yang Mulia. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia telah menembus basis kultivasi 9 cincin. Dia sudah menjadi judul Douluo yang kuat. Dia pasti yang paling kuat di antara pangkatnya. Ketika power saber dihancurkan, bahkan dengan tingkat kepercayaannya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia bukan lagi tandingan Sima Jinci. "Hei, jika Anda menyebut saudara laki-laki murid saya sebagai Yang Mulia, maka saya adalah saudara murid senior Yang Mulia. Mulai sekarang, tolong panggil aku sebagai kakak murid senior Yang Mulia." Seorang Ruheng meringkuk sambil cekikikan. Sima Jinci berdiri dan menatapnya sekilas. "Nyah, cek kamu, apakah Anda pikir Anda hebat hanya karena terobosan yang membuat Anda meremehkan saya sekarang? Biarkan saya melihat kemampuan seperti apa yang Anda peroleh setelah terobosan Anda ini." Seorang Ruheng tertawa dan meninju Sima Jinci. Keduanya terbiasa bertarung satu sama lain. Mereka juga tidak pernah berhubungan baik satu sama lain. Setelah Aruheng menerobos 9 cincin, kekuatannya selalu lebih besar dari Sima Jinci. Ketika dia melihat bahwa Sima Jinci juga telah menembus 9 cincin, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang setelah melihat mangsanya? Sima Jinci bergerak cepat. Dia menjatuhkan bahunya dan menabrak Aruheng. Saat tinju Aruheng bertabrakan dengan bahu Sima Jinci, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Seolah-olah dia tidak meninju manusia, tapi pedang. Teknik rahasia sekte tubuhnya meledak dan tinju Aruheng tiba-tiba membesar. Ledakan. Keduanya dengan cepat berpisah dan mundur secepat kilat. Tidak ada yang menang. Baik, lagi. Seorang Ruheng bersemangat dari pertarungan itu. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya langsung membesar. Tingginya sudah 10 meter dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menarik napas. Kepalanya yang besar dan botak bersinar dengan kilau logam. 9 cincin jiwanya naik dan berputar di sekelilingnya. Suara detak jantung yang kuat bisa terdengar. Garis keturunannya bergetar saat dia melepaskan kebangkitan kedua dari teknik rahasia sekte tubuh. Cahaya keemasan bersinar di dalam pupil vertikal Sima Jinci. Dia mengambil langkah maju dan sepertinya ada bayangan ilusi dari 9 naga raksasa yang berkedip-kedip di belakangnya. Pedang emas besar muncul dengan indah. Itu 5 kali lebih besar dari Dragon Slaying Sabre miliknya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan meluncurkan serangan. Dentang. Di tengah suara benturan yang intens, tubuh Aruheng berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Dia secara mengejutkan dikirim terguncang karena benturan. Di sisi lain, tubuh Sima Jinci sedikit bergoyang dan dia terhuyung mundur hanya dengan 2 langkah. "Pukulan yang bagus, lagi." Seorang Ruheng berteriak. Detik berikutnya, dia menembak kembali ke arah lawannya seperti bola meriam. Tang Wulin sudah mundur ke samping. Dia menyaksikan mereka berdua berkelahi dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya.
Sima Jinci, yang telah menembus 9 cincin jauh lebih kuat sekarang. Dari segi usia, Sima Jinci lebih tua darinya dan Aruheng. Dia juga tampak tua dan tampaknya berusia 40-an sebelumnya. Tidak hanya dia terlihat lebih muda dengan terobosan ini, tetapi keseluruhan pribadinya juga berbeda. Terutama tampaknya ada sisa-sisa aura Dewa Naga pada dirinya. Sensasi ini sangat aneh bagi Tanggulin. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan melalui jejak aura ini bahwa Sima Jinci dan garis keturunannya entah bagaimana terhubung. Seolah-olah Sima Jinci adalah bagian dari tubuhnya. Ini bukanlah keakraban yang akan muncul di antara manusia. Itu lebih mirip dengan perasaan yang dia rasakan dengan tombak naga emasnya. Perasaan ini aneh tanpa pertanyaan, tetapi tidak diragukan lagi ada. Pedang pembunuh naga Sima Jinci terlalu kuat. Jelas bahwa dia telah mencapai Saber Soul dan dia bahkan mungkin berada di tepi level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Sima Jinci, Aruheng berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan langsung mereka. Namun, dia juga memiliki kelebihannya. Dengan kekuatan teknik rahasia sekte tubuh, dia memiliki tubuh yang hampir abadi. Keuletan tubuhnya juga memungkinkan dia untuk bertarung dalam waktu yang lama. Berkali-kali Sima Jinci mengirim Aruheng terbang dengan setiap serangan pedangnya. Namun, Aruheng terus menyerang lagi. Keduanya tampak sama-sama serasi. Tentu saja, tak satu pun dari mereka yang melepaskan keterampilan jiwa mereka sendiri. Tanggulin lebih ingin tahu tentang cincin jiwa ke-9 Sima Jinci. Apa jenis efek yang dimiliki cincin jiwa emas itu? Tanggulin pernah mendengar tentang cincin jiwa emas sebelumnya. Itu setara dengan 1 juta tahun. Jelas bahwa Sima Jinci tidak mendapatkan cincin jiwa itu dengan berburu makhluk buas jiwa. Tampaknya itu telah dibawa kepadanya oleh Dragon Slaying Sabre miliknya sendiri. Seberapa kuat cincin jiwanya itu? Jika itu benar-benar berada pada level jutaan tahun, maka Aruheng tidak akan bisa memblokirnya selama Sima Jinci mengaktifkan skill jiwanya. Tanggulin juga ingin melihat efek seperti apa yang dimiliki cincin jiwa emas ini. Namun, keduanya bertukar pukulan dengan pedang dan tinju selama setengah hari, namun Sima Jinci tidak menunjukkan tanda-tanda memanfaatkan skill jiwanya. Dia secara khusus tidak menggunakan skill jiwa terakhirnya. Ayo berhenti di sini. Anda benar-benar tumbuh lebih kuat. Tidak buruk, saya akhirnya memiliki lawan untuk pertarungan masa depan saya. Haha, kakak murid junior, kurasa tidak mudah bagimu untuk mengalahkan kami sekarang, kan? Seorang Ruheng melompat keluar dari lingkaran dan berteriak untuk melampiaskan kepuasannya. Lawan yang layak sulit didapat. Peningkatan Sima Jinci dalam basis kultivasinya juga merupakan peristiwa yang menggembirakan baginya. Sima Jinci juga mencabut Dragon Slaying Sabre miliknya. Emosinya tampak sedikit turun. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan sedikit tampak linglung. Kakak Sima, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi, kata Tanggulin kepada Sima Jinci. Seorang Ruheng jelas tidak menyaksikan adegan di mana Dewa Naga muncul. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak menanyakannya dengan kepribadiannya. Karena adegan itu hanya disaksikan oleh Sima Jinci dan dirinya sendiri, mereka harus mendiskusikannya. Selama fusi dengan pedang pembunuh naga di saat-saat terakhir, Sima Jinci jelas merasakan sesuatu. Itulah mengapa dia menunjukkan perubahan sikap setelahnya. Tanggulin ingin tahu tentang apa yang dia rasakan. Baik, Sima Jinci setuju. Ada apa dengan kalian berdua? Kakak murid junior, jangan bilang kalau kamu mengayun ke arah lain setelah dia menjadi setampan ini. Hahaha, kata Aruheng. Sima Jinci dengan marah memelototinya. Tutup mulut kotormu. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu jika kamu tutup mulut. Seorang Ruheng tertawa dan berkata, baiklah, baiklah. Saya juga dapat melihat bahwa Anda depresi. Kalian bisa bicara. Aku akan pergi. Dia tampak kasar di tepinya, tapi dia juga perseptif dengan caranya sendiri. Dia tidak bertanya banyak saat dia melangkah pergi. Hanya Tanggulin dan Sima Jinci yang tersisa di gimnasium. Kakak Sima, kamu juga baru saja melihat Dewa Naga, bukan? Mengapa Anda memanggil saya sebagai yang mulia? Tanggulin bertanya. Pandangan Sima Jinci jelas rumit. Dia memandang Tanggulin sebelum dia menatap dirinya sendiri dan menghela nafas. Itu karena kamu adalah rajaku. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat mengatakan ini. Tanggulin sedikit tertegun. Saya tidak mengerti. Sima Jinci tersenyum kecut. Saya juga tidak mengerti. Selama ini, saya berpikir bahwa saya diberkahi secara melimpah oleh alam. Itulah mengapa saya memiliki jiwa bela diri sekuat pedang pembunuh naga dan mampu berdiri di atas kedua kaki saya sendiri di ranah master jiwa. Saya memiliki rahasia di dalam diri saya. Sebenarnya, saya tidak pernah harmonis dengan jiwa roh sebelumnya. Setiap cincin jiwa yang saya miliki muncul pada saya dengan sendirinya setiap kali saya mencapai terobosan. Itulah mengapa saya berpikir bahwa saya sangat berbakat. Tapi hari ini, saya akhirnya mengerti mengapa saya adalah siapa saya. Ketika dia mengatakan ini, matanya berkedip dengan emosi yang rumit. Itu karena aku bukan manusia pada awalnya. Hah? Tanggulin menatapnya dengan heran. Bukan manusia. Sima Jinci memejamkan mata karena kesakitan. Peningkatan basis kultivasinya seharusnya menjadi kesempatan penting baginya. Lagi pula, dia telah berhenti di 8 dering terlalu lama. Namun, ketika dia benar-benar mencapai terobosan itu, dia menyesalinya. Dia lebih suka tetap seperti sebelumnya selamanya. Ini karena jika memang begitu, setidaknya dia tidak akan belajar tentang beberapa hal yang dia sesali, seperti fakta bahwa dia bukan manusia. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia sudah mencapai terobosan. Setelah dia menerobos, dia secara alami mengetahui tentang segalanya. Sebenarnya, jika dia tidak bertemu Tanggulin, dia mungkin tidak bisa mencapai terobosan lain selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah mencapai peringkat judul Douluo 9 cincin.
Terobosan yang dia raih hari ini lebih merupakan kombinasi dari nasib dan keberuntungan. Keberuntungan ini dipersembahkan oleh Tang Wulin. Aku adalah pedang pembunuh naga, kata Sima Jinci dengan getir. Tang Wulin bingung saat dia bertanya, apa maksudmu? Kau adalah Dragon Slaying Sabre. Sima Jinci menjawab, ya. Saya bukan manusia. Aku adalah pedang pembunuh naga. Kamu juga bisa mengatakan bahwa aku adalah jiwa saber pembunuh naga. Anda juga melihat apa yang baru saja terjadi. Pedang pembunuh naga adalah senjata ilahi yang dibuat oleh Dewa Naga dengan tanduknya sendiri. Itu adalah pedang kekuatan klan naga. Itu digunakan untuk menegakkan hukum atas klan. Setiap klan naga akan menghadapi konsekuensi yang dibawa oleh pedang pembunuh naga setelah mereka melakukan kesalahan. Saat aku bergabung dengan Dragon Slaying Sabre barusan, aku menerima sejumlah besar informasi dalam pikiranku. Kehendak Dewa Naga yang tersisa di dalam pedang pembunuh naga telah menyampaikan pengetahuan ini kepadaku. Itu membuatku memahami banyak hal-hal yang akan kukatakan padamu. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Apa yang Dewa Naga katakan padamu? Sima Jinci menjawab dengan suara yang dalam, perubahan besar terjadi di alam ilahi. Dewa Naga memimpin para dewa dan bertarung sengit dengan para dewa. Pada akhirnya, jiwa binatang tersesat dengan menyedihkan. Namun, Dewa Naga hanya mengerti di saat-saat terakhir bahwa dia dijebak oleh pihak-pihak yang dengan sengaja melemparkan tulang di antara mereka. Raja Naga awalnya adalah raja dari semua binatang dewa. Di alam ilahi, itu adalah salah satu makhluk paling kuat. Ketika itu adalah satu-satu, bahkan 5 Raja Dewa Agung dari Komite Alam Ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, Dewa Naga memiliki harga dirinya sendiri. Kemudian, dia dijebak oleh beberapa pihak dengan motif tersembunyi yang menyebabkan konflik antara binatang dewa dan para dewa. Hal ini mengakibatkan Raja Naga memimpin para dewa dalam pertarungan sengit melawan para dewa alam ilahi. Itu adalah kesalahan besar. Dewa manusia melebihi jumlah mereka dan lebih kuat. Pada akhirnya, Raja Naga kalah dalam pertempuran. Dia baru menyadari kebenaran di balik situasi sebelum dia meninggal. Dewa Naga adalah dewa paling kuat di alam ilahi. Meskipun dia jatuh dalam pertempuran, dia tidak mati sepenuhnya. Kekuatannya terbagi menjadi 2, yang berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Saat itu, dia sudah penuh penyesalan. Harga dirinya memulai perang yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Itu bahkan mengakibatkan penurunan garis binatang dewa dan klan naga. Sebelum dia meninggal, dia melempar pedang kekuatan klan naga. Membawa ingatan terakhirnya, itu mencapai benua Douluo dan tertidur lelap selama bertahun-tahun. Akhirnya, kekuatan pedang itu sendiri dihidupkan kembali. Setelah auranya muncul di benua Douluo, pedang kekuatan klan naga mulai bangkit. Akhirnya berwujud anak yatim piatu. Yatim piatu itu adalah aku. Setelah dia mendengar kata-kata Sima Jinci, banyak pikiran muncul di hati Tang Wulin. Aura Dewa Naga, mungkinkah itu aku? Sima Jinci melanjutkan, saya diadopsi oleh orang tua angkat saya dan jiwa bela diri Dragon Slaying Sabre terbangun ketika saya berusia 6 tahun. Saya dipenuhi dengan kekuatan jiwa sejak lahir. Segera, saya dibanjiri perhatian dan basis kultivasi saya meningkat dengan lancar. Dengan jiwa bela diri Dragon Slaying Sabre saya yang kuat, saya mengatasi banyak rintangan. Orang lain membutuhkan roh jiwa untuk meningkatkan keterampilan jiwa mereka, tetapi saya tidak pernah membutuhkan mereka. Selama saya mencapai terobosan dalam basis kultivasi saya, keterampilan jiwa saya akan tercipta secara alami. Ini selalu menjadi keuntungan terbesar saya. Ketika kekuatan jiwa saya mencapai peringkat 89, saya tidak dapat meningkatkannya lebih tinggi apapun yang saya lakukan. Saat itu, saya sudah berada di Korps Angkatan Darat Selatan. Saya terus berdebat dengan yang lain karena saya ingin meningkatkan keterampilan bertarung saya. Namun, meskipun kemampuan tempur saya meningkat, basis kultivasi saya tetap stagnan. Sampai aku bertemu denganmu. Meskipun semua yang dikatakan Sima Jinci tidak bisa dipercaya, Tang Wulin masih mempercayainya. Itu seperti kemunculan garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya. Apakah ada yang tidak mungkin dengan pedang pembunuh naga Sima Jinci? Saya akhirnya mencapai terobosan hari ini, tetapi saya benar-benar tidak menginginkan ini. Itu karena aku akhirnya mengerti, setelah aku mencapai terobosan ini, bahwa aku hanyalah jiwa sabres yang lahir dari pedang kekuatan klan naga. Itu karena aura Dewa Naga pada Anda, basis kultivasi saya meningkat. Saya tahu semua ini ketika saya menerobos ke peringkat judul Douluo. Jadi, kau rajaku, dan aku adalah pedang kekuatan klan nagamu, pembunuh naga. Ketika dia selesai, Sima Jinci menghela nafas panjang. Hatinya tidak bisa membantu tetapi jatuh. Dia dibentuk dari tanduk naga. Dia seperti tombak naga emas Tang Wulin. Seperti tulang rusuk Raja Naga Emas, dia juga merupakan senjata suci. Dia memperoleh kecerdasan dan berubah menjadi manusia. Secara alami, dia sudah terbiasa dengan identitas manusianya, dan dia berharap dia adalah manusia sejati. Namun, sepertinya semua itu tidak mungkin sekarang. Dia bukan lagi manusia. Dia hanya saber soul dan saber soul dengan master, pada saat itu. Kakak Sima, aku tidak tahu bagaimana cara menasihatimu sekarang, tapi aku harus memberitahumu ini. Saya juga punya banyak pertanyaan tentang diri saya. Karena kau berterus terang denganku, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Tang Wulin menatap Sima Jinci dengan mata serius. Di bawah bimbingan Old Demons of the Demon Island, dia tahu betul bagaimana dia harus menangani hubungannya dengan berbagai jenis orang. Sima Jinci baru saja mencapai terobosan dalam basis kultivasinya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dia bukan manusia tetapi pedang pembunuh naga, dia merasa seolah-olah semua harapannya telah hancur berkeping-keping. Jika perasaannya ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam depresi.
Tang Wulin merasa seolah-olah mereka berdua diganggu oleh masalah yang sama. Sama seperti nasib Sima Jinci yang selalu dikendalikan oleh pedang pembunuh naga, dia juga sangat dikendalikan oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri. Jika dia tidak memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini, dia juga tidak akan memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Namun, Raja Naga Emas juga memberinya banyak tanggung jawab dan membuatnya terkena banyak bahaya. Sima Jinci memandang Tang Wulin dengan bingung. Dia juga penasaran dengan Tang Wulin. Mungkinkah orang ini benar-benar reinkarnasi dari Dewa Naga? Tang Wulin tahu apa yang dia pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya pelan ke arahnya dan berkata, pertama, aku bukan Dewa Naga yang berinkarnasi, dan aku bukan Dewa Naga. Saya pikir Dewa Naga benar-benar mati. Aku bahkan pernah melihat tulangnya. Ketika dia mengatakan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengingat kembali semua yang dia lihat di lembah naga. Pada akhirnya, meskipun tulang Dewa Naga telah menghilang, dia yakin bahwa kuburan klan naga kemungkinan besar adalah tempat Dewa Naga menghembuskan nafas terakhirnya. Saya hanya manusia biasa. Tapi, tidak seperti kamu, aku punya orang tua. Saya bukan yatim piatu. Ketika saya masih kecil, saya sangat biasa. Ketika jiwa bela diri saya terbangun pada usia 6 tahun, itu adalah Blue Silver Grace yang tidak berguna. Saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa menjadi master jiwa atau master Misha yang kuat yang saya impikan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah, dengan kebangkitan jiwa bela diri saya, kekuatan jiwa saya muncul. Saat itu, bahkan orang tua saya berpikir bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menjadi seorang master jiwa. Tapi saya keras kepala dan saya memutuskan untuk mencobanya. Saya mulai belajar cara menempa saat berusia 6 tahun. Itu pengalaman yang cukup pahit. Satu-satunya alasan saya belajar menempa adalah agar saya bisa mendapatkan uang dan membeli ruh jiwa termurah untuk diri saya sendiri ketika basis kultivasi kekuatan jiwa saya mencapai peringkat 10. Ketika Tang Wulin mengatakan hal-hal ini, ekspresi Sima Jinci juga berubah. Apa yang dia lihat hanyalah Raja Naga Emas yang kuat, Raja Naga Emas yang memenangkan setiap pertandingan di tantangan jaringan pertempuran Federal Stardow. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin memiliki masa lalu seperti itu. Dibandingkan dengan miliknya, tampaknya jalur kultivasi Tang Wulin jauh lebih sulit. Bisakah kamu bayangkan, ketika saya mencurahkan semua energi dan hati saya untuk bekerja keras dan akhirnya mendapatkan cukup uang, saya membeli jiwa roh yang rusak. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, ketika Tang Wulin memikirkan kembali adegan itu, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. 3 tahun, selama 3 tahun penuh, saya telah bekerja keras untuk menempa. Kapalan di tangan saya semakin tebal dan tebal. Lepuh terbentuk dan diratakan. Akhirnya, saya punya cukup uang. Namun, yang saya dapatkan adalah jiwa roh yang rusak. Saya menangis dengan sedih hari itu. Tidak ada yang bisa menghibur saya. Saya berpikir saat itu, mengapa surga begitu tidak adil bagi saya? Mengapa situasi terburuk selalu menimpa saya? Saya menangis karena kesakitan. Pada akhirnya, saya memilih untuk menyatu dengannya. Bahkan jika itu adalah jiwa roh yang rusak, saya tidak akan menyerah. Saya ingin menjadi master jiwa dan bekerja keras untuk menjadi seorang ahli. Bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya tidak akan menyesal. Kemudian, saya menyatu dengan jiwa roh pertama saya. Itu lemah, dan skill jiwa yang diberikannya padaku juga lemah. Tapi sejak hari itu, saya akhirnya menjadi master jiwa sejati. Kemudian, saya tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan lain telah muncul dalam diri saya. Saya bermimpi. Saya bermimpi ada 18 lapisan segel di dalam tubuh saya. Setiap segel mengandung kekuatan yang luar biasa. Ketika segel pertama dibuka, energi yang terkandung di dalam segel itu bergabung dengan tubuh saya. Ketika itu terjadi, itu sangat menyiksa sehingga saya berharap saya mati. Tubuhku hampir meledak karena kesakitan. Akhirnya, saya bertahan lebih lama dari itu dan rasanya tulang saya telah dibentuk kembali. Saya lebih kuat dari yang lain, dan sekarang saya memiliki kemampuan khusus saya sendiri. Aku baru tahu kemudian bahwa itu adalah kekuatan dari garis keturunan Raja Naga Emas. 18 segel di tubuhku sepertinya menyegel kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dalam diriku. Ketika Dewa Naga terbunuh di alam ilahi bertahun-tahun yang lalu, ia telah berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Sepertinya aku memiliki kekuatan Raja Naga Emas. Saya tidak tahu mengapa itu ada dalam diri saya, tetapi itu membantu membuat saya kuat. Namun, itu juga mengancam hidup saya pada saat bersamaan. Setiap segel Raja Naga Emas mengandung kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih besar dari yang sebelumnya. Setiap proses fusi seperti cobaan hidup dan mati bagi saya. Di balik kekuatan yang luar biasa adalah kemungkinan menakutkan bahwa saya akan hancur. Saya menghadapi ancaman kematian setiap saat. Sampai saat ini masih banyak segel yang belum saya tembus. Semakin maju segelnya, semakin besar rasa bahaya yang diberikannya kepada saya. Mungkin suatu hari nanti, tubuhku akan meledak saat aku tidak bisa menahannya. Untuk berada di tempat kami sekarang, kami telah berusaha keras. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Jadi bagaimana jika Anda mengetahui bahwa Anda adalah Dragon Slaying Saber es Sabreul? Anda masih manusia. Seberapa berbeda Anda dengan manusia lain? Kamu bukan. Anda juga telah berkultivasi seperti manusia, dan Anda memiliki tubuh manusia. Setidaknya, Anda tidak seperti saya, yang selalu berada di bawah ancaman kematian dari segel. Menurutku paling banyak, kita hanya di bawah pengaruh Dewa Naga. Kami adalah rekan yang berbagi nasib yang sama. Kami tidak memiliki hubungan master dan alat. Karena itu, Kakak Sima, tolong jangan panggil aku sebagai yang mulia lagi. Saya bukan raja. Aku juga penyumbang kekuatan Dewa Naga.
Atau mungkin aku adalah domba kurban. Karena kita memiliki kekuatan yang begitu besar, kita harus menggunakan kekuatan ini dengan baik dan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Selama kita jujur pada dunia dan hati kita sendiri, apakah asal mula kekuatan kita benar-benar penting? Ketika Tang Wulin mengucapkan kata-kata ini, dia bertatapan dengan Sima Jinci. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan ketulusan. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Sima Jinci juga berubah secara bertahap. Mengenai Tang Wulin, dia sedikit menyadari pengalamannya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kesulitan yang dialami dan dihadapi Tang Wulin jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Jika Tang Wulin berhasil sampai di sini, langkah demi langkah yang sulit, tidak ada alasan dia tidak bisa selamat dari cobaan ini. Saya terlalu terobsesi dengan penampilan luar. Benar bahwa terobosan itu memberi saya banyak informasi. Sima Jinci menghela nafas. Kamu benar. Tidak peduli dari mana kekuatan kita berasal. Jika kita menganggap diri kita sebagai manusia, maka kita adalah manusia. Ayo lakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Satu-satunya hal adalah, saya rasa tidak mungkin bagi saya untuk tidak memanggil Anda sebagai Yang Mulia. Dragon Slaying Sabre adalah sebuah power saber, dan hal pertama yang harus dilakukannya adalah menginterogasi hatinya sendiri. Jika saya tidak menghormati kekuatan Dewa Naga yang menciptakan saya, maka basis kultivasi saya pasti akan berkurang. Saya bahkan mungkin kehilangan hidup saya. Tang Wulin menjawab, Kakak Sima, sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Sima Jinci berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Anda juga terlalu peduli dengan penampilan luar. Itu hanya sebuah bentuk alamat, jadi Anda tidak perlu terlalu diganggu. Baiklah, saya sudah datang. Setidaknya saya sudah menembus 9 dering dan menjadi judul Douluo. Saya ingin memberi diri saya nama yang bagus. Aku tidak bisa seperti pria botak yang tidak tahu malu itu dan menyebut diriku Bodi Douluo. Dia bahkan belum menjadi master sekte tubuh sekte. Apakah Anda tidak berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh juga? Tang Wulin tertawa histeris dan berkata, kursi master sekte tubuh masa depan pasti akan menjadi saudara murid senior. Saat ini, dia satu-satunya yang telah mengembangkan teknik rahasia bawaan. Dia pantas diberi nama Bodi Douluo. Kakak Sima, Douluo apa yang kamu rencanakan untuk menyebut dirimu sendiri? Sima Jinci memikirkannya dan berkata, apa pendapatmu tentang nama Dewa Sabre Douluo? Tepi bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Anda baru saja mengatakan bahwa Aruhen tidak tahu malu, tetapi saya pikir gelar Anda ini bahkan lebih buruk. Apakah nama Sabre God diberikan oleh diri sendiri? Sima Jinci terkekeh. Jangan anggap aku terlalu penuh dengan diriku sendiri. Meskipun aku tidak terlalu senang mengetahui bahwa aku adalah pedang pembunuh naga, justru karena itulah aku merasakan jejak alam Dewa Saber ketika aku baru saja melakukan terobosan. Juga, saya baru saja mengetahui bahwa ada Sabre God di antara Sabreus. Itu adalah kekuatan yang ada di depan pintu kesalehan. Setelah saya berhasil mengembangkan Sabre God, saya akan memiliki kekuatan untuk menjadi dewa. Sayangnya, alam ilahi sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, saya mungkin orang pertama yang benar-benar menjadi dewa setelah bertahun-tahun ini. Muahahaha. Tang Wulin tiba-tiba berubah pikiran, setelah menyadari bahwa pikiran sederhana Sima Jinci telah jauh melebihi harapannya. Dia memperhitungkan bahwa bahkan tanpa kenyamanannya, dia akan segera pulih dari depresinya. Orang ini bukan tipe yang sentimental. Baiklah, kami akan memanggilmu Sabre God Douluo, kata Tang Wulin tanpa daya. Sima Jinci tertawa. Aku akan segera memberitahu pria botak itu. Dewa Pedang Douluo Sima Jinci. Kedengarannya lebih megah dari Bodi Douluo Aruhen miliknya. Hahaha. Tang Wulin terdiam sejenak. Kakak Sima, tolong jangan pergi dulu. Anda baru saja mendapatkan cincin jiwa ke-9 Anda. Apa keterampilan jiwanya? Saya sangat ingin tahu tentang jenis keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwa emas untuk Anda. Ketika Sima Jinci mendengar pertanyaan ini, dia memasang ekspresi yang tidak biasa. Sebenarnya, skill jiwa ini bukan milikku, tapi Dewa Naga. Itu sebabnya saya tidak bisa benar-benar melepaskannya. Itu harus digunakan oleh Anda. Tapi saya bisa merasakan basis kultivasi Anda masih belum mencukupi untuk saat ini. Anda hanya dapat melepaskan keterampilan jiwa ke-9 saya ini setelah basis kultivasi Anda telah menembus peringkat judul Douluo. Tentu saja, bahkan sebelum itu, keterampilan fusi jiwa bela diri kita pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pedang kekuatan klan naga Anda. Saat kita bergabung, kamu pasti bisa melepaskan kekuatan Dewa Naga. Pedang kekuatan klan naga, pembunuh naga. Sejujurnya, Tang Wulin kurang lebih masih menentang gagasan keterampilan fusi jiwa bela diri antara Sima Jinci dan dirinya sendiri. Mungkin karena skill fusi jiwa bela dirinya dengan Gu Yuena begitu indah. Untungnya, mereka tidak perlu berpelukan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Jika tidak, dia lebih suka bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri ini tidak ada sejak awal. 1160. Gadis cantik, di mana otakmu? Baiklah, aku akan mencari pria botak itu dulu. Saya tidak bisa membiarkan dia puas dengan dirinya sendiri. Yang mulia, Anda juga harus rileks. Anda telah mengemas jadwal Anda terlalu ketat selama beberapa bulan ini. Dia melihat saat Sima Jinci pergi. Tang Wulin secara mengejutkan tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi setelah cobaan hari ini. Dia keluar dari gimnasium dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Yuxue, ikut aku ke Danau Dewa Laut. Baik, sejak Long Yuxue menjadi wakil kapten unit naga darah, tanggapannya singkat dan ringkas. Long Yuxue mengendarai mobil jiwa ke pintu asosiasi pandai besi dan mengambil Tang Wulin yang menyamar. Mobil dinyalakan, dan mereka melaju keluar dari Heaven Doe City.
Mereka pergi ke jalan raya dan langsung menuju lokasi asli kota Shrek. Sejak kota Shrek diledakkan menjadi puing-puing, Federasi telah membangun beberapa jalan raya lagi di sekitar Danau Dewa Laut. Mereka menghubungkan beberapa tempat penting, termasuk markas Spirit Pagoda. Jalan raya yang dilalui Tanggulin dan dia menuju ke arah Pagoda Roh. Ayah, ini enak. Kamu juga harus punya. Ayah, apakah aku cantik dengan ini? Suara Gu Yuena bergema di samping telinganya. Tanggulin melihat markas Pagoda Jiwa yang tampak megah yang bisa dilihat dari jauh. Dia benar-benar ingin pergi ke sana dan menemukan Gu Yuena. Setelah berbicara dengan Sima Jinci, dia lebih memahami tentang Dewa Naga, Raja Naga Emas, dan Raja Naga Perak. Dia bisa melepaskan transformasi Dewa Naga saat dia bersama Gu Yuena. Apa artinya ini? Dia memiliki kekuatan dan kemampuan fisik Raja Naga Emas sementara Gu Yuena memiliki kendali atas berbagai elemen. Dia mempertahankan kendali atas mereka bahkan setelah menjadi Gu Yuena. Dia ingat tombak Naga Perak Naer. Semua ini menyiratkan bahwa Gu Yuena terhubung dengan Raja Naga Perak. Namun, mengapa dia sengaja menjaga jarak ketika keduanya jelas mewarisi bagian dari kekuatan Dewa Naga? Apakah Pagoda Roh benar-benar sekuat itu? Atau apakah dia tidak mau melepaskan posisi dan statusnya di Pagoda Roh? Tidak, Gu Yuena bukanlah orang seperti itu. Dia pasti punya alasannya sendiri. Tapi, Gu Yue, kenapa kamu tidak berbagi semuanya denganku? Tidak peduli apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama. Saya bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama dan menanggungnya. Denganmu di sisiku, aku bisa menghadapi segalanya dengan lebih baik. Ekspresi sedih melintas di wajah Tanggulin. Namun, itu tidak luput dari mata jeli Long Yuxue, meskipun dia sedang mengemudi. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Tanggulin mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Namun, sebagai wanita yang pintar, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya menemaninya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan saat dia dalam kondisi pikiran yang rapuh. Namun, dia percaya bahwa setiap orang punya hati, dan waktu itu akan membuktikan segalanya. Tiba-tiba, tubuh Tanggulin bergetar saat dia secara naluriah duduk tegak dan dengan erat mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura primordial. Semua warna terkuras dari wajah Long Yuxue di bawah pengaruh aura yang menakutkan ini. Itu menakutkan. Apakah dia sekuat ini sekarang? Tatapan Tanggulin sepertinya tertuju pada dunia luas di luar jendela. Airnya jernih dan biru. Itu menyerupai safir raksasa dengan riak yang sepertinya membentang selamanya. Itu sangat besar, sangat besar. Itu seluas bekas kota Shrek. Tepinya berbentuk lengkungan. Tidak ada penjaga atau tumbuhan di tepi sungai. Meski indah, masih kosong. Sebuah kota besar pernah berdiri di tempat ini. Itu adalah kota terbesar di benua itu. Di kota itu, ada akademi terbaik di benua itu. Judul ini tidak berubah selama 20.000 tahun. Namun, hamparan air yang luas adalah yang tersisa dari mereka sekarang. Danau Dewa Laut. Apakah itu masih disebut Danau Dewa Laut tanpa Pulau Dewa Laut? Tanpa Akademi Shrek, itu hanyalah sebuah danau. Tidak peduli seberapa jernihnya, itu hanya air danau biasa. Long Yuxue menenangkan auranya. Mereka keluar dari jalan raya dan dia mengemudikan mobil jiwa sampai ke sisi danau sebelum dia menginjak rem. Tepi danau itu ditumbuhi rumput liar. Itu tampak agak terpencil. Meskipun permukaan air yang luas dan tak berbatas tampak sangat indah, masih kekurangan kehidupan. Dia merasa seolah-olah masih bisa mendengar suara sorakan dari siswa Akademi Shrek saat itu. Dia merasa seolah-olah dia masih bisa melihat blok pengajaran yang kuno dan menakjubkan. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Tanggulin. Seperti kata pepatah, pria tidak menangis kecuali mereka sangat terluka. Setahun telah berlalu sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat ini. Namun, Shrek terlihat sangat berbeda sekarang. Ia tak berani mengenang pemandangan gemilang kota Shrek. Semua yang tersisa dari saat-saat indah itu hanyalah hamparan air. Akumulasi 20.000 tahun dihancurkan, begitu saja. Sebagai siswa Akademi Shrek dan pemimpin Shrek Seven Monster saat ini, rasa sakit yang dirasakan Tanggulin di dalam hatinya tak terbayangkan. Dia mengambil langkah besar ke depan dan melompat ke Danau Dewa Laut. Long Yuxue di sampingnya dikejutkan dengan lompatan. Dia buru-buru berteriak, jangan. Sayangnya, dia terlambat. Dengan badung, Tanggulin sudah terjun ke Danau Biru. Air Danau Dewa Laut sedingin es dan jernih. Saat tubuhnya terjun ke dalam air, dia langsung merasakan unsur air di inderanya bertambah padat. Di sisi lain, elemen atribut lainnya menjadi encer. Danau Dewa Laut sangat luas dan tak terbatas dalam indera spiritualnya. Air danau itu sangat murni, tetapi mengandung beberapa energi aneh. Energi ini jatuh ke tubuh Tanggulin. Baginya, mereka tidak terlalu kuat, tapi dia jelas merasakan niat jahat di belakang mereka. Ini, radiasi yang ditinggalkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 12. Tanggulin tidak tahu bagaimana amunisi jiwa tetap peringkat 12 dibuat. Satu-satunya hal yang dia tahu tentang mereka adalah bahwa pada level ini, senjata menakutkan seperti amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang bisa membunuh dewa tidak sesederhana yang terlihat. Upaya seluruh federasi hanya menghasilkan produksi 3 amunisi semacam itu, dan itu saja telah memberikan pukulan besar bagi vitalitas federasi Douluo dan telah sangat mengurangi sumber daya yang tersedia. Bisa dibayangkan betapa banyak sumber daya yang telah dituangkan untuk membuat amunisi jiwa tetap peringkat 12 ini. Tanggulin tidak bisa merasakan sumber kehidupan di seluruh Danau Dewa Laut. Dia hanya mengerti sekarang bahwa ini adalah efek samping yang ditinggalkan ledakan besar tempo hari di Danau Dewa Laut. Radiasi yang tersisa dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah menyebar ke seluruh Danau Dewa Laut. Dia memperhitungkan bahwa tidak ada kehidupan di tempat yang dipenuhi radiasi.
Dengan fisiknya, Tang Wulin secara alami tidak takut pada radiasi pada level seperti itu. Namun, tampaknya pasokan radiasi tidak ada habisnya. Itu terus-menerus menyerang tubuhnya, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya dari itu. Dia berenang ke bawah. Semakin dekat dia ke dasar danau Dewa Laut, semakin kuat radiasinya. Akhirnya menjadi sangat kuat sehingga merangsang tubuh Tang Wulin hingga bersinar dengan lapisan cahaya keemasan samar yang menghalangi radiasi mencapai tubuhnya. Ini pasti salah satu alasan mengapa Federasi tidak mau membangun kembali Akademi Shrek. Meskipun Federasi tidak menyatakan daerah ini sebagai zona terlarang, tetap tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan apapun di air danau yang tidak bernyawa ini. Dia memperhitungkan bahwa manusia akan mudah jatuh sakit hanya dengan tinggal di sekitar danau Dewa Laut ini. Tang Wulin sudah mengerti bahwa dia harus menghadapi banyak masalah dalam rangka membangun kembali Shrek. Namun, dia tidak mengira masalah di permukaan bukan satu-satunya yang harus dia khawatirkan. Jika dia ingin membangun kembali Shrek di bekas lahan kota Shrek, hal pertama yang harus dia lakukan adalah merawatnya adalah radiasi ini. Tepat ketika dia diam-diam merasakan radiasi dan bersiap untuk menyelidiki lebih jauh ke dalamnya, dunia spiritualnya tiba-tiba terganggu oleh gelombang kejut emosional yang kacau. Dia memutar tubuhnya dan dengan gesit membalik di dalam air danau. Dia berenang dengan cepat dan segera melihat orang itu memanggil bantuan. Long Yuxue sedang berjuang mati-matian di Sigat Lake. Kepalanya terayun-ayun. Meskipun basis kultivasinya tidak lemah, dia tetap tidak bisa menahan diri dari kebingungan di dalam air. Tang Wulin mendorong ke air dan mencapai punggungnya dalam waktu singkat. Dia menopang ketiaknya dengan tangan dan mengangkat tubuhnya keluar dari air. Apa yang kamu lakukan? Membunuh diri sendiri. Tang Wulin berkata dengan ekspresi tidak berdaya. Brengsek, kamu bertanya padaku. Kaulah yang mencoba bunuh diri. Long Yuxue terengah-engah. Sebagai orang yang hampir tenggelam, ia akhirnya merasa lega karena bisa menghirup udara segar kembali. Ekspresi Tang Wulin dengan cepat berubah menjadi aneh. Jangan bilang kamu mengira aku mencoba menenggelamkan diri di danau ini. Long Yuxue balas. Bukankah begitu? Anda menangis seperti bayi dan kemudian Anda tiba-tiba melompat ke dalam danau. Beritahu saya jika Anda tidak terlihat seperti mencoba bunuh diri. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Gadis cantik, di mana otakmu? Saya seorang Soul Saint 7 cincin. Bahkan jika Anda melemparkan saya ke dalam air, saya tidak mungkin tenggelam. Adapun Anda, lalu apa yang Anda lakukan di dalam air? Anda berjuang seolah-olah Anda sedang tenggelam. Apakah Anda mencoba menarik perhatian saya? 1162 dekat di tangan. Kamu Long Yuxue tampak malu. Siapa yang mencoba menarik perhatianmu? Aku hanya tidak pandai dengan air. Dia menghabiskan hidupnya tumbuh besar di pegunungan dan tidak tahu bagaimana berenang sama sekali. Ketika dia melihat Tang Wulin melompat ke danau dan tidak mendengar kabar darinya lagi, dia telah melupakan fakta sederhana ini. Dia sangat bingung sehingga dia melompat ke danau juga. Dia hanya ingat bahwa dia tidak bisa berenang ketika dia berada di danau. Begitulah cara dia ditemukan memukul-mukul di dalamnya. Dia juga telah mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk berjuang keluar dari danau namun, air bukanlah sesuatu yang padat. Dia berjuang keras tetapi tidak bisa membebaskan diri. Dia telah menelan cukup banyak air juga. Semakin dia berjuang, semakin dia menjadi bingung. Tang Wulin tersenyum pahit. Bukankah kamu Master Armor Perang dua kata? Bisakah kamu tidak terbang dengan sayapmu saja? Long Yuxue tertegun. Dia benar. Dia bisa saja terbang keluar dari air. Aku mengkhawatirkan IQ-mu, rekan kaptenku. Tang Wulin melompat dengan ekspresi tak berdaya saat dia membawa Long Yuxue di pelukannya. Mereka terbang keluar dari air dan mendarat di tepi sungai. Pakaian Long Yuxue basah kuyup dan menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang lentur dan anggun. Dia segera merasa malu. Jangan lihat aku. Berputar. Tang Wulin tanpa daya berbalik. Dia mulai merenungkan tentang kondisi danau Dewa Laut di dalam hatinya. Jika dia ingin membuat panggilan klarion untuk membangun kembali Akademi Shrek, tidak ada lokasi lain yang cocok. Ini adalah satu-satunya tempat di mana orang lain akan merasakan rasa memiliki yang paling kuat. Namun, bekas Akademi Shrek telah berubah menjadi badan air. Tidak mungkin lagi baginya untuk membangun kembali Akademi Shrek di alamat aslinya. Satu-satunya cara adalah membangunnya kembali di bank. Selain biaya yang dikeluarkan, air danau Dewa Laut yang dijiwai dengan radiasi adalah masalah besar itu sendiri. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, perairan di sekitarnya hanya akan tercemar oleh amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Bagaimana dia membangun kembali Shrek tanpa sumber air yang sesuai? Tang Wulin punya ide saat memikirkan masalah ini. Tubuhnya berkedip dengan cahaya merah jambu samar dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah fragrance Damas Immortal. Kakak Luo. Tang Wulin mengangguk ke arah Damas Tulip. Damas Tulip berkata, saya telah merasakan masalah yang Anda hadapi dan sangat sulit untuk menanganinya. Radiasi di air ini sangat kuat, dan tampaknya bahkan lebih kuat di kedalaman. Itu ditinggalkan oleh ledakan besar saat itu, kan? Meskipun aku tidak tahu apa amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang kau pikirkan, itu pasti keberadaan yang menakutkan. Saya rasa radiasi di sini tidak akan hilang bahkan selama 1000 tahun. Jika Anda ingin tinggal di sini, Anda harus menyelesaikan masalah terkait radiasi ini terlebih dahulu. Tang Wulin bertanya, Saudara Luo, apakah Anda tahu cara untuk menghilangkan radiasi ini? Aura Anda bisa mengandung semua racun, akankah itu bekerja pada radiasi ini? Damas Tulip menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Aura saya hanya bisa mendetoksifikasi racun, sedangkan radiasi ini adalah bentuk energi. Energi ini sangat negatif dan penuh dengan kekuatan yang mengganggu. Dengan kata lain, ini sangat merusak dan telah melampaui kemampuan saya. Namun, meski saya tidak bisa, masih ada orang yang sangat cocok untuk menangani situasi seperti ini.
Oh, mata Tang Wulin berbinar. Siapa itu? Damas Tulip tersenyum tipis. Jauh di cakrawala namun dekat di depan mata. Saya. Tang Wulin menunjuk dirinya sendiri saat dia memandang Damas Tulip dengan tidak percaya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Damas Tulip mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Damas Tulip berkata, tentu saja saya tidak berbicara tentang Anda sendiri, tetapi solusi untuk masalah itu ada di dalam diri Anda. Coba pikirkan, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah lingkungan di benua itu? Tang Wulin pintar, matanya langsung berbinar. Kamu sedang berbicara tentang Life Seed. Itu adalah sumber dari semua kehidupan di benua Douluo. Iya, jika ada yang bisa mengubah lingkungan alam, itu akan menjadi benih kehidupan. Itu mampu mengubah pegunungan bersalju menjadi padang rumput. Danau Dewa Laut ini adalah tempat tinggalnya sebelum ini. Apakah bisa memperbaiki area ini juga? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin diam-diam menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia mencoba berkomunikasi dengan Life Seed yang sedang dirawat di antara alisnya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan spiritual yang kuat sangat membantu dalam banyak aspek. Dengan sangat cepat, dia merasakan aura Life Seed. Pola cahaya hijau samar muncul di dahinya dan 7 cincin jiwa Tang Wulin juga muncul. Cincin jiwa emas kehijauan kelima berkedip. Setelah dia menyerap benih pesawat dari 3 raja di bidang jurang, benih kehidupan jelas menjadi lebih kuat. Cincin jiwa Nature Child miliknya bersinar dan sumber kehidupan yang padat segera dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Long Yuxue yang malu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya juga. Karena dia basah kuyup di air Danau Dewa Laut, radiasi secara alami menyerang tubuhnya. Dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Tang Wulin. Meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokir radiasi, dia tetap merasa tidak nyaman. Namun, ketika Tang Wulin melepaskan sumber kehidupan yang begitu padat, dia merasa seolah-olah seluruh dirinya dipenuhi dengan energi. Dia harus menahan keinginan untuk menceburkan diri ke pelukan Tang Wulin. Tang Wulin diam-diam mencoba berkomunikasi dengan Life Seed. Segera setelah ekspresinya menjadi sangat tidak biasa. Bagaimana itu? Life Seed pasti memberimu respon, kan? Damas Tulip bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ya kau benar. Life Seed dapat menyelesaikan masalah di sini, tetapi jika kita ingin menyelesaikan kekuatan penghancur yang sangat besar di sini, kita akan membutuhkan kekuatan hidup yang sama untuk membatalkannya. Aura destruktif dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terlalu padat. Tidak mudah untuk membatalkannya. Benih kehidupan membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup untuk melakukannya. Juga, fondasi sumbernya terletak di sini. Ia bersedia untuk berakar dan tinggal di sini. Bagaimana kita bisa menyediakannya dengan daya hidup yang cukup? Sebagai makhluk jiwa tipe tumbuhan, Damas Tulip sangat akrab dengan tingkat kekuatan hidup benih kehidupan. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh Life Seed tidak bisa hanya disediakan oleh beberapa organisme hidup sederhana. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, kita membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar. Misalnya, benih pesawat dari Raja Pesawat Jurang yang kita bunuh sebelumnya. Selain itu ada beberapa makhluk dengan energi kehidupan yang sangat padat di benua itu. Kristal kehidupan di tengah hutan Great Stardow. Namun, tempat itu sepertinya terlarang bagi kami. Mendengar kata-kata tersebut ekspresi Damas Tulip pun berubah. Apakah itu pesawat abisal atau wilayah pusat hutan Great Stardow, mereka bukanlah lokasi yang bisa mereka masuki dengan mudah. Tingkat bahaya di kedua tempat juga sama tinggi. Ini terutama berlaku untuk pesawat abisal. Tanpa ragu, Raja Petapa Jurang sangat waspada terhadap Tang Wulin. Begitu dia menginjakkan kaki di pesawat abisal, tidak ada bedanya dengan seekor domba yang berjalan ke sarang harimau. Dia pasti akan mati karena pengalaman itu. Bahkan jika dia memiliki beberapa limit Douluos yang menemaninya ke dalam jurang, itu tidak akan cukup. Bagaimanapun, Sage King Jurang itu adalah penguasa seluruh bidang jurang. Adapun bahaya dari wilayah tengah hutan Great Stardow, hampir tidak perlu membandingkannya. Tempat macam apa itu? Dikatakan bahwa beberapa makhluk jiwa besar yang tersisa di dunia tinggal di sana. Binatang buas itu dengan keras kepala bertahan bahkan di era di mana teknologi jiwa manusia telah maju ke tingkat yang hebat, dan mereka juga tidak ditangkap atau dibunuh oleh pagoda roh, jadi tingkat kekuatan mereka bisa dibayangkan. Mereka bukanlah makhluk yang bisa dibandingkan dengan Damas Tulip dan makhluk jiwa tipe tumbuhan lainnya. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan kehilangan nyawa jika mereka masuk ke sana. Dikatakan bahwa Raja Naga Hitam bermata emas, yang juga dikenal sebagai Dewa Binatang, tertidur lelap di wilayah tengah hutan Do Bintang Besar. Itu secara khusus karena keberadaan makhluk jiwa yang menakutkan ini, yang basis budidayanya hampir jutaan tahun, bahwa makhluk jiwa dari hutan Do Bintang Besar masih ada sampai hari ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Damas Tulip bertanya pada Tang Wulin. 1163 benih kehidupan. Tang Wulin berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, aku hanya bisa meminta benih kehidupan untuk memulihkan Danau Dewa Laut terlebih dahulu. Itu memberitahu saya bahwa situasinya tidak optimal, dan tempat itu dipenuhi dengan energi destruktif. Meskipun demikian, dari kedalaman kemalangan datanglah kebahagiaan. Ia mampu mengubah energi destruktif dengan menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Konsumsi energi mungkin tinggi, tetapi daya hidup setelah konversi akan lebih berlimpah dan bermanfaat untuk berakar dan berkecambah. Ini akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena fondasinya yang asli ada di sini, dan dengan kekuatan kehidupan bawaan dalam elemen air yang melimpah di sekitarnya, inilah tempat yang paling cocok untuk berakar sekali lagi. Ia telah menginstruksikan saya untuk menanamnya di tempat terdalam di danau. Kekuatan hidup yang diserapnya di masa lalu cukup untuk menopangnya setidaknya selama 1 tahun. Kita hanya perlu mengisinya dengan kekuatan hidup tambahan sesudahnya. Jika kita tidak dapat memperoleh kristal kehidupan atau benih pesawat, kita dapat mengisinya dengan jenis kekuatan hidup lainnya.
Namun, saya khawatir kita harus membunuh atau menggunakan metode lain untuk mendapatkan kekuatan hidup lain ini. Damas Tulip berbicara dengan sangat serius, kami memiliki prioritas lain. Benih kehidupan sangat penting untuk keselamatan seluruh benua, bahkan mungkin seluruh planet Douluo. Jika benih kehidupan layu, seluruh planet secara bertahap akan layu juga. Saat itu, saya khawatir hal itu akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Oleh karena itu, kami harus membantunya untuk berakar dan berkecambah sehingga dapat memperoleh kembali vitalitasnya. Baiklah, aku akan membantu Life Seed untuk mengakar di sini dulu. Tang Wulin mengangguk ke arah Damas Tulip. Dia meminta Long Yuxue untuk menunggunya. Dia kemudian melompat dan menyelam ke dalam air. Long Yuxue mengutuk pelan saat melihat Tang Wulin menyelam dengan anggun ke dalam danau. Perhatiannya padanya sebelumnya benar-benar sia-sia karena dia tidak mengharapkan dia menjadi perenang yang luar biasa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang Wulin dibesarkan di tepi laut? Dia telah melawan angin dan ombak sejak dia masih kecil. Secara alami, dia luar biasa dalam berenang. Radiasi destruktif di danau es menyerang tubuh Tang Wulin secara terus-menerus tetapi dia tidak terpengaruh karena dia telah membentuk koneksi dengan kekuatan kehidupan. Cincin jiwa hijau emas membentuk perisai hijau samar di sekitar tubuhnya untuk memblokir radiasi dari luar. Tang Wulin menyelam jauh-jauh. Dia jelas bisa merasakan bahwa semakin dalam dia menyelam, semakin kuat radiasi di sekitarnya. Dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya amunisi jiwa tetap God Killer yang menakutkan di awal. Bahkan dewa tidak bisa menahan senjata penghancur seperti itu. Bukankah umat manusia meramalkan kehancuran diri mereka sendiri ketika mereka menciptakan senjata seperti itu? Tulip Damas sudah menyatu kembali ke tubuh Tang Wulin, tetapi masih mengeluarkan aroma samar untuk Tang Wulin. Meskipun tidak mampu menetralkan radiasi, itu membantu menyegarkan pikiran dan jiwanya. Semakin dalam Tang Wulin menyelam, semakin redup cahaya di sekitarnya. Life Seed yang ada di pikirannya membimbingnya saat dia bergerak maju. Tidak ada makhluk hidup di danau Dewa Laut, jadi itu terasa sangat tenang. Suasananya mengerikan dan sekelilingnya kosong. Inti naga Tang Wulin dengan kuat memberinya nutrisi yang cukup. Di pangkat Soul Sage, Tang Wulin telah melampaui domain umat manusia. Sebenarnya, tidak masalah baginya untuk menyelam dalam waktu lama. Tang Wulin terus berenang setelah menyelam sedalam ratusan meter. Untungnya, dia memiliki bimbingan dari Life Seed. Kalau tidak mudah untuk mencari pusat danau. Akhirnya, Life Seed yang terletak di antara alisnya bergetar sedikit. Tang Wulin berhenti segera setelah dia mendarat di tengah dasar danau. Air di sekitarnya mengalir deras. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia mengamati bahwa radiasi itu dipenuhi dengan aura destruktif yang berwarna ungu samar. Itu berfluktuasi seiring dengan arus. Akan sulit bahkan bagi makhluk jiwa tipe air dengan energi kehidupan yang kuat untuk bertahan hidup di lokasi seperti itu. Area di antara alisnya terasa gatal sesaat ketika menyemburkan pancaran sinar hijau yang mendarat di dasar danau. Segera setelah itu, siluet keluar dari dasar danau. Itu adalah siluet pohon anggur hijau. Belakangan, Tang Wulin merasakan gelombang dari daerah di antara alisnya menuju dasar danau. Tang Wulin segera merasa kosong. Inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berdenyut kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan energi paling murni dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pokok anggur. Dasar danau mulai berubah. Dasar danau yang dalam secara bertahap memancarkan cahaya hijau samar setelah infus Life Seed. Kemunculan sinar hijau segera membuat gelombang energi destruktif di sekitarnya. Aura destruktif secara spontan menolak kemunculan kekuatan kehidupan. Segera, pusaran ungu tua terbentuk di sekitar tempat benih kehidupan telah berakar. Terlepas dari munculnya pusaran ungu tua, dasar danau di sekitar area itu berubah menjadi lebih hijau. Gumpalan energi ungu samar dikonsumsi di bawah pengaruh diam dari kekuatan kehidupan. Seperti yang diharapkan, Life Seed sudah mulai melahap energi destruktif di danau. Tang Wulin sangat gembira, jadi dia tidak berusaha keras dalam menanamkan kekuatan jiwanya dan mengandalkan energi padat murni yang dihasilkan melalui metode surga misterius untuk mengisi benih kehidupan. Dia melemah secara bertahap. Tepat saat itulah pemandangan aneh muncul di danau Dewa Laut. Unsur air yang kaya dan padat mulai berfluktuasi dalam persepsi Tang Wulin. Itu awalnya adalah titik cahaya biru yang terkondensasi dalam persepsi spiritualnya. Kemudian, itu tumbuh menjadi tempat yang lebih besar terlihat dengan mata terbuka sebelum melonjak ke dalam Life Seed. Makanan dari elemen air membuat Life Seed lebih hijau. Tiba-tiba, area di antara alis Tang Wulin bergetar sekali. Dia merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, cincin jiwa hijau emas kelima di tubuhnya meredup dalam sepersekian detik dan berubah menjadi ilusi. Cincin jiwa sepertinya bisa menghilang kapan saja. Sementara itu, hamparan hijau di tengah dasar danau tiba-tiba berubah tembus pandang di bawah tatapan tajam Tang Wulin. Itu seperti permata hijau yang sangat besar. Di kedalaman permata, biji emas samar berdenyut dengan lembut, mirip dengan jantung yang berdetak, dan memancarkan sumber kehidupan yang sangat padat. Setiap kali sumber kehidupan menyebar keluar, sejumlah besar energi perusak dimakan dan diserap dari lingkungan sekitar. Ini, pada gilirannya, membuat hijau semakin gelap. Proses pengambilan root berhasil. Pikiran seperti itu muncul di benak Tang Wulin. Dia tidak merasa sedih karena dia mungkin bisa kehilangan skill jiwa kelimanya. Itu lebih berarti bagi benih kehidupan untuk berakar. Faktanya, itu adalah langkah penting dalam membangun kembali Akademi Shrek. Dengan pengaruh Life Seed, itu sama dengan menanam fondasi dan menetapkan inti Akademi Shrek. Sama seperti bagaimana pohon emas kuno menjaga Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut tidak hanya memungkinkan Shrek menghasilkan lebih banyak pembangkit tenaga, tetapi juga bertindak sebagai pertahanan terakhir. Tanpa pohon emas, Tang Wulin tidak mungkin berada di tempatnya sekarang. Karena kekuatan kehidupan di benua semakin menipis pada saat itu, pohon emas bertindak sebagai perpanjangan dari Life Seed.
Selain itu, kebangkitan anak alam di Tang Wulin telah melemahkannya. Kalau tidak, dia akan bisa melindungi lebih banyak orang. Tang Wulin selalu menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Mungkin, lebih banyak orang akan selamat jika bukan karena dia. Dengan demikian, emosi di dalam hatinya meledak, mirip dengan minyak yang meledak ketika dia melihat benih kehidupan berakar. Pavilion Master, Grand Teacher, Guru Akademi Shrek, rekan-rekan, dan siswa. Semoga roh almarhum memberkati dan melindungi saya sehingga Life Seed dapat berkecambah dan berkembang dan Akademi Shrek kami dapat kembali ke benua sekali lagi. Tang Wulin mengerutkan bibirnya erat-erat dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia menatap lekat-lekat pada Life Seed saat dia dengan tenang memasukkan energinya ke dalam benih itu. Meskipun sensasi melemah yang dia rasakan, dia tidak berhenti bahkan sedikit pun. Life Seed bersinar lebih terang. Secara bertahap, bagian atas biji retak, tunas kecil tumbuh dari dalam benih dan menembus tanah. Itu mengebor tanah dengan kemauan yang kuat, meski dikelilingi oleh energi destruktif, dan beriak di air dengan anggun. Pada saat itu muncul, semua energi destruktif dalam jarak 100 meter melonjak dengan liar menuju Life Seed. Tang Wulin terkejut. Dia ingin campur tangan tetapi dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sementara itu, sinar hijau dipancarkan dari Life Seed. Saat bersentuhan dengan pancaran hijau, energi destruktif menjadi bagian darinya. Sinar hijau itu kemudian mengebor ke dalam tanah dan menyalurkan dirinya ke dalam akar Life Seed. Apa itu tadi? Pertobatan hidup. Apakah itu mencoba mengubah energi destruktif menjadi kekuatan kehidupan? Itu benar-benar telah membuktikan dirinya sebagai benih kehidupan. Itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka sambil menyerap energi destruktif. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi pohon dengan tinggi sekitar 3 meter. Ada 7 cabang di pohon dengan 7 daun di setiap cabang. Itu berwarna hijau bening dan penuh dengan kekuatan hidup yang padat. 1164 kehidupan berkembang. Selesai. Proses pengambilan root telah berhasil. Tang Wulin merasakan kelegaan yang dalam di hatinya. Dia telah memberi makan Life Seed di dalam tubuhnya selama ini. Meskipun itu sangat bermanfaat baginya, dia ingin benih kehidupan semakin mengakar. Life Seed mewakili kekuatan hidup seluruh pesawat. Tang Wulin memiliki ketakutan yang masih ada ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir dilahap oleh Raja Petapa Jurang. Jika Life Seed telah dimangsa pada saat itu, pesawat benua Douluo dipastikan akan dihancurkan oleh pesawat abisal. Saat ini, Life Seed telah berakar dan berkecambah. Selanjutnya, fokusnya adalah bagaimana membuatnya tumbuh lebih kuat. Tang Wulin sedikit lega. Dia menyaksikan energi destruktif di sekitar secara bertahap diimbangi oleh kekuatan hidup Life Seed. Energi destruktif terus diubah sebelum dikirim ke kedalaman tanah melalui akar Life Seed. Tang Wulin sekarang siap untuk kembali ke permukaan. Dalam keadaan biasa, relatif mudah menahan napas untuk waktu yang lama. Namun, dia telah melepaskan semua energi di tubuhnya dengan ledakan penuh ke Life Seed. Dalam keadaan lemah, dia bisa merasakan tekanan yang mencekik dari air yang menelannya. Sementara itu, cabang di posisi paling atas dari Life Seed tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, sekuntum bunga kecil bermekaran di dahan. Itu adalah bunga emas. Itu mengubah air danau di sekitarnya menjadi hamparan cahaya keemasan. Kuncup bunga mekar penuh dalam sekejap mata. Adegan aneh menghentikan Tang Wulin di jalurnya. Apakah Life Seed sudah berbunga? Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, kelopak emas tiba-tiba terpisah dari kuncup bunga dan tersebar. Di tempat bunga itu tumbuh buah emas. Buah emas terbang langsung ke arah Tang Wulin dan tiba-tiba meledak di bawah tatapan bingungnya. Itu berubah menjadi gumpalan cairan emas yang mengalir ke 7 lubang tubuhnya. Segera, Tang Wulin merasakan semburan aroma yang tak terlukiskan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Sensasi yang melemah dan kelesuan dari sebelumnya semuanya hilang seketika dan dia merasa diberi makan dan diberdayakan, bahkan merasa seperti dia telah disublimasikan. 7 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas tampak lebih kencang. Apa itu tadi? Tang Wulin menatap bingung ke kulitnya yang berubah tembus cahaya. Benih emas muncul tanpa suara di mana buah emas meledak di saat berikutnya. Itu tampak lebih kecil dari Life Seed yang asli, sekitar sepertiga dari ukurannya. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menembus ke wilayah di antara alis Tang Wulin sebelum menghilang. Kekosongan yang dia rasakan, setelah kepergian Life Seed telah hilang. Seolah-olah semuanya telah kembali normal sekali lagi. Pergilah, anakku. Anda dapat memberikan kekuatan hidup kepada saya kapan saja melalui hubungan kehidupan. Kebangkitan hidup tergantung pada kekuatan Anda sekarang. Semburan energi hangat berubah menjadi pancaran keemasan yang menyelimuti tubuh Tang Wulin. Dia naik perlahan menuju permukaan danau. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Apakah itu kekuatan Life Seed? Apakah sekarang mampu berkomunikasi dengan Tang Wulin? Saat dia hendak mengatakan sesuatu pada Life Seed, koneksi itu putus. Cahaya pohon kehidupan yang baru tumbuh tampak meredup setelah buahnya menghilang. Saudara Damas, itu. Tang Wulin bertanya dengan bingung. Di sisi lain, Damas tulip penuh dengan kegembiraan dan berkata, Mazmur kehidupan, itu adalah Mazmur kehidupan. Mazmur kehidupan pohon kehidupan. Pilihan kami untuk meninggalkan mata terpolarisasi api es bersama dengan Anda hanyalah pilihan terbaik dalam hidup kami. Life Salam dari Life Seed akan memberimu sesuatu yang hampir tak terkalahkan. Itu akan sepenuhnya menyublimkan atribut hidup Anda ke jajaran demigod, dan itu akan memberi Anda akses langsung ke sana. Saya mengerti sekarang. Life Seed khawatir tidak akan mampu bertahan dengan sendirinya. Itu akan layu tanpa kekuatan hidup yang memadai di masa depan. Jadi, itu menghasilkan buah kehidupan sebagai mazmur hidup Anda sehingga Anda dapat menyerap kekuatan hidup yang tersedia antara langit dan bumi. Benih sekunder dalam buah kehidupan akan menjadi harapan masa depan. Bahkan jika Life Seed sudah layu, itu akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan melalui benih kedua.
Benih kehidupan benar-benar telah memikirkan hal ini. Kami pasti akan membantunya memperoleh daya hidup yang dibutuhkan dengan segala cara. Saat itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi yang menjulang ke langit, Anda akan memahami pentingnya mazmur kehidupan. Meskipun Tang Wulin tidak sepenuhnya memahami Damas Tulip, dia tahu apa yang perlu dia lakukan sekarang. Tidak diragukan lagi, pohon kehidupan masih merupakan inti kehidupan dari seluruh planet Douluo. Hanya dengan memberinya daya hidup yang memadai, ia dapat tumbuh untuk menyediakan energi kehidupan yang sangat besar untuk memberi makan planet ini dan mengisinya dengan vitalitas dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, dia perlu memberikan kekuatan hidup yang cukup untuk benih kehidupan agar tidak layu. Tang Wulin percaya bahwa ketika pohon kehidupan tumbuh menjadi pohon emas kuno sekali lagi, dia dapat membangun kembali Akademi Shrek di bawah perlindungan pohon yang kuat. Dia akhirnya mengambil langkah menuju tujuan membangun kembali akademi. Apalagi, itu adalah langkah yang solid. Tang Wulin menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk menghirup udara segar. Dia langsung diremajakan. Jantungnya berdegup lebih kuat sekarang karena makanan dari Life Mazmur. Itu tidak berasal dari inti naga atau energi keturunan naga emas. Sebaliknya, itu adalah energi yang sepenuhnya menjadi milik dirinya sendiri. Tang Wulin menemukan bahwa hatinya telah berubah menjadi emas sangat mengejutkannya. Selanjutnya, kekuatan detak jantungnya tidak jauh berbeda dari inti naganya. Itu berasal dari kekuatan hidup yang padat. Dia bersiap untuk berenang ke pantai. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan jiwa yang intens muncul dalam persepsi spiritualnya. Itu berasal dari tempat Long Yuxue memarkir mobil. Hah, apakah Yuxue bertemu musuh? Tang Wulin tidak berani melambat. Dia segera melompat keluar dari air. Meskipun dia tidak bisa menggunakan armor tempurnya saat ini, dia masih memiliki basis budidaya Soul Sage. Dia bergegas ke pantai dengan kecepatan penuh. Di kejauhan, dia sudah bisa melihat aliran pancaran skill jiwa yang berkilauan disertai dengan panggilan lembut. Fluktuasi kekuatan jiwa sangat kuat. Lawan Long Yuxue lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin dan elit dari tentara Dewa Darah. Seorang master jiwa dengan peringkat yang sama tidak mungkin menjadi lawannya. Namun pada saat ini, Long Yuxue sedang bertarung melawan lawan yang tampaknya lebih kuat. Lawan itu mirip dengan ilusi di sisinya yang memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik. Long Yuxue pasti akan menderita kerugian selama konfrontasi mereka. Jika bukan karena keterampilan jiwa salju esnya yang mengesankan dalam mengendalikan situasi pada suhu rendah bersama dengan amplifikasi elemen air dari Danau Dewa Laut, dia mungkin sudah kalah. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara lembut terdengar dari sosok ilusi. Segera setelah itu, sosok itu tiba-tiba mengental dan berubah menjadi kucing hitam. Itu menerkam menuju Long Yuxue dengan kecepatan kilat. Cakar depannya tiba-tiba membesar sementara tubuhnya menjadi transparan untuk menghindari senapan es Long Yuxue. Cakar kucing besar itu berada di depan Long Yuxue dalam hitungan detik. Itu kemudian membuat gerakan menamparkan ke arah bahunya. Saat ini, armor tempur dua kata Long Yuxue sudah dilepaskan. Dilihat dari kekuatan cakar kucingnya, armor tempur Long Yuxue mungkin tidak mampu menahan serangan dari cakar tersebut. Entah dari mana, sosok raksasa yang berkedip-kedip dengan pancaran keemasan melangkah ke depan Long Yuxue. Bang! Cakar kucing itu menamparkan sosok emas itu dengan ganas. Namun, sosok emas itu hampir tidak bergoyang saat dia mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia telah memblokir serangan kucing hitam yang mirip dengan perisai pelindung. 1165 neraka tersisa. Kucing hitam itu jungkir balik di udara dan tanpa suara dengan gesit mendarat di keempat kakinya. Sepasang mata dengan warna campuran hijau dan biru berkilauan dengan sinar pembunuh menatap orang-orang di depan mereka. Tentu saja, ini lebih dari sekedar kucing sungguhan karena hampir tidak ada makhluk jiwa tipe kucing lain yang mampu mengolah ke tingkat seperti itu. Jika ini bukan kucing maka itu adalah manusia yang telah berubah melalui avatar jiwa bela diri seseorang. Orang tersebut memiliki basis kultivasi 7 cincin, jadi secara alami, orang tersebut dapat menekan basis budidaya 6 cincin Long Yuxue. Justru Tang Wulin yang memblokir sebelum Long Yuxue sekarang. Dia menatap kucing hitam itu dengan tatapan tetap. Matanya sedikit menyipit sementara lengannya terbuka di sisi tubuhnya saat cahaya kemasan samar-samar berputar di sekitar tubuhnya. Yuxue, masuk ke mobil, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Baik, Long Yuxue telah terlibat dalam pertempuran dengan lawan ini sebelumnya. Dia terus-menerus ditekan. Apalagi, kemampuan lawan bahkan lebih kuat dari yang terlihat. Long Yuxue sudah melepaskan baju besi perang dua kata, namun lawan belum melepaskan baju besi tempurnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan meski ditekan oleh avatar jiwa bela diri lawan. Kemampuan macam apa itu? Basis kultivasi 6 cincinnya selain baju besi pertempuran dua kata membuat kemampuan bertarungnya sama dengan yang ada di Soul Douluo 8 cincin. Kucing hitam itu hanya berhenti sejenak sebelum menerkam lagi ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Kedua cakar di bagian depan bergerak begitu cepat hingga menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Tang Wulin tidak bisa dengan jelas melihat melalui garis serangan lawan tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya benar-benar diselimuti oleh serangan lawan. Cakar kucing itu sangat tajam. Tepi tajam mereka berkilau dengan pancaran cahaya. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam saat dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan melemparkan pukulan hook kanan. Tidak ada skill lain selain kekuatan murni yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Tang Wulin tidak berniat untuk bersaing dengan kecepatan lawan saat bertarung melawan master jiwa tipe agility dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri dengan tubuhnya yang sudah mulai memahami teknik rahasia sekte tubuh. Dia ingin melihat siapa di antara mereka yang bisa melukai yang lain dalam pertarungan kecepatan melawan kekuatan. Kamu punya ribuan cakar dan aku hanya punya pukulan. Tang Wulin mengayunkan tinjunya. Tidak ada aura agung yang dilepaskan,
Tetapi dalam persepsi kucing hitam di sisi yang berlawanan, pukulan itu mirip dengan meteor yang membawa tekanan mengerikan yang bahkan membuat jiwanya bergetar. Cakar kucingnya mungkin belum tentu bisa mengalahkan musuh, tapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti akan mati secara tragis jika harus menahan pukulan lawan. Kucing hitam itu tiba-tiba mencabut cakarnya pada saat yang paling genting. Tubuhnya jungkir balik di udara dengan gerakan yang sangat lincah. Aliran cahaya yang dalam dan tenang muncul di atas kepalan tangan Tang Wulin, tetapi itu tidak menabraknya. Namun, aliran pancaran sinar masih berhasil memangkas tekanan yang dibawa oleh tinju Tang Wulin. Siluet kucing hitam itu berubah menjadi ilusi seketika karena menghilang menjadi ketiadaan bersama dengan kilatan celah yang rusak tadi. Itu muncul di belakang Tang Wulin pada saat berikutnya dan secara bersamaan meraih punggungnya dengan cakar yang terulur. Semuanya bisa digambarkan sempurna dalam segala hal, apakah itu kecepatan reaksi atau penggunaan skill jiwa. Itu mengandalkan amplifikasi avatar jiwa bela diri. Seolah-olah itu mencoba untuk merobek udara dengan serangannya dan belum mengenai targetnya tetapi Tang Wulin sudah bisa merasakan rasa sakit yang menusuk memancar dari otot-otot di punggungnya. Tang Wulin dengan dingin mencemooh. Otot-otot di punggungnya tiba-tiba menonjol saat potongan sisik berbentuk berlian muncul. Dia bahkan tidak berbalik tetapi tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk segera menghantam lawan. Ini bukan metodenya yang biasa tetapi sesuatu yang dia pelajari dari Aruheng. Sekte tubuh selalu menggunakan tubuh seseorang sebagai senjata, jadi bagian manapun dari tubuh seseorang dapat digunakan sebagai satu. Jelas kucing hitam itu tidak mengira Tang Wulin akan berperilaku seperti itu. Namun, dia tidak mengelak lagi kali ini karena dia ingin melihat mengapa lawan ini memiliki keberanian untuk menahan serangannya dengan paksa dengan punggungnya. Pekikan menusuk terdengar keluar dari punggung Tang Wulin. Pakaiannya robek karena suara itu, memperlihatkan sisik emas di dalam. Cakar kucing menyapu sisik yang mengakibatkan percikan terbang kemana-mana dan mereka bahkan berhasil meninggalkan garis putih pada sisik. Namun, kucing hitam itu terkejut melihat cakar tajamnya yang mampu merobek besi dan baja gagal menembus pertahanan Tang Wulin. Dia tanpa daya menyaksikan punggungnya yang lebar hendak menabrak dirinya sendiri. Dia semakin ketakutan ketika melihat sisik di punggungnya berdiri tegak seperti dinding paku. Dia pasti akan berakhir dengan luka parah jika dia menahan serangan itu. Monster macam apa itu? Bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Selain itu, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya bahkan sekarang. Tidak hanya dia menggunakan punggungnya untuk menghantam lawan, tetapi Tang Wulin juga secara bersamaan mengayunkan siku kanannya ke belakang saat dia berbalik. Tepat saat sikunya diayunkan ke belakang, auman naga secara tidak jelas terdengar meledak di udara. Reaksi kucing hitam itu sangat cepat. Dia menyaksikan serangannya tidak berguna. Dia mengubah momen kedua cakarnya dari menggaruk menjadi menamparkan dalam upaya untuk mengandalkan momentum Tang Wulin untuk melompat mundur. Namun, pada saat inilah lapisan kilau keemasan yang berkabut melonjak keluar dari punggung Tang Wulin. Kucing hitam itu hanya bisa merasakan semburan lengket muncul seketika. Dia berhasil menamparkan punggung Tang Wulin tetapi terjebak pada kekuatan lengket. Dia tanpa daya menyaksikan saat dia akan menahan tabrakan sementara siku Tang Wulin secara bersamaan mencapai kepalanya. Oh tidak, bahkan dalam menghadapi saat kritis, kucing hitam itu tidak kebingungan. Transformasi aneh muncul di tubuhnya. Kucing hitam besar yang awalnya panjangnya lebih dari 2 meter tiba-tiba membengkak. Bulu hitamnya berubah dari hitam menjadi putih dalam sepersekian detik sementara sosoknya membengkak hingga panjang 7 meter menghasilkan gelombang kekuatan. Lapisan cahaya keemasan menutupi bulunya. Ia menurunkan kepala macannya dan menghantam siku Tang Wulin. Pada saat yang sama, sepasang cakar macannya bertepuk tangan dengan ganas dan bertabrakan dengan punggung Tang Wulin yang mendekat. Bang, bang. Harimau putih raksasa pasca transformasi terlempar oleh dampak Tang Wulin. Dalam persaingan kekuatan, bahkan Aruheng menolak untuk melawan Tang Wulin sekarang. Kekuatan Tang Wulin telah mencapai tingkat naga tuan yang sudah dewasa dan bahkan bisa melebihi itu setelah penggabungan lapisan ke-11 esensi Raja Naga Emas. Harimau putih itu berguling di tanah sebelum berbalik dan berdiri sekali lagi. Kilatan mematikan keluar dari matanya tapi juga bertindak dengan hati-hati. Itu memelototi Tang Wulin saat mengungkapkan niatnya untuk melahapnya. Tang Wulin sudah berbalik saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah harimau putih raksasa. Di sisi lain, Long Yuxue yang sudah sampai di mobil benar-benar tercengang saat menyaksikan pemandangan di depannya. Sebagai generasi muda elit di tentara Dewa Darah, Long Yuxue selalu percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan merasa sombong dengan status pembangkit tenaga listrik di generasi muda tentara Dewa Darah dari benua. Bahkan dengan kehadiran Tang Wulin, dia berasumsi bahwa dia hanyalah kasus langka. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin 7 monster Akademi Shrek. Hanya ada satu Tang Wulin di dunia saat ini. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa saat dia menyaksikan pertempuran Tang Wulin dengan lawan ini. Tang Wulin belum melihat wujud asli master jiwa ini, tetapi Long Yuxue sudah melihatnya. Dia jelas seorang master jiwa wanita yang bahkan lebih muda dari Long Yuxue, namun basis kultivasinya lebih kuat dari dirinya. Meskipun dia menderita kerugian setelah beberapa pertukaran dengan Tang Wulin, dia belum berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Apalagi, dia bahkan lebih kuat setelah berubah menjadi harimau putih raksasa. Di sisi lain, ketika dia bertarung melawan Long Yuxue sebelumnya dia tidak menggunakan ini sama sekali. Lawan belum melepaskan armor tempurnya juga. Itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki baju besi perang karena dia memiliki basis budidaya sage jiwa 7 cincin di usia yang begitu muda. Harimau putih raksasa berlutut, tubuhnya membengkak sekali lagi dan menjadi lebih agung. Dari 7 cincin jiwa di tubuhnya, cincin jiwa pertama, ketiga, kelima dan ketujuh semuanya bersinar.
Hanya dengan melihat kemampuannya untuk secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa dari 4 cincin jiwa, orang dapat mengatakan bahwa kemampuannya jauh melebihi master jiwa biasa lainnya. Namun, pada saat inilah Tang Wulin tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Macan putih itu tertegun sejenak. Itu tidak menerkam ke depannya tetapi dengan dingin berbicara, "Mengapa? Apakah kamu takut?" Tatapan Tang Wulin menjadi sangat kaya karena tidak percaya. Apakah Anda Wu Siduo?" Tubuh besar harimau putih itu menegang dengan cara yang jelas, tetapi dengan keras berteriak di saat berikutnya, "Siapa kamu?" Tang Wulin hanya mengingat ini setelah dia mengubah pandangannya. Serangkaian suara retak terdengar dari tulangnya saat dia menjadi tinggi dan kokoh sekali lagi. Dia mengusap tangannya di wajah dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika harimau putih raksasa itu melihat penampilan aslinya, tubuh besarnya tiba-tiba menjadi kaku. 4 cincin jiwa bercahaya di tubuhnya secara bersamaan meredup. Ia tanpa sadar berteriak, "Tang Wulin, apakah itu kamu?" Harimau putih berdiri seperti manusia saat berbicara dan berubah kembali menjadi bentuk manusia sekali lagi. "Bukankah ini putri bangsawan dari surga Wu Siduo, yang dianugerahi dengan jiwa bela diri neraka dan macan putih kembar?" Setelah melihat Wu Siduo, Tang Wulin merasa seolah-olah telah lama terputus dari dunia luar. Sejak dia bergabung dengan Akademi Shrek, ada banyak persimpangan yang tak terhindarkan antara dia dan Wu Siduo. Mereka adalah lawan. Mereka bertanding terus-menerus tanpa henti. Mereka juga teman sekelas. Mereka bergabung dan menjadi kelas paling kuat di Akademi Shrek. Wu Siduo telah menurunkan harga dirinya selama festival tanggal takdir Dewa Laut dan mengakui cintanya pada Tang Wulin, tetapi dia pergi dengan marah ketika dia ditolak oleh Tang Wulin. Tang Wulin tidak menyangka bahwa 1 tahun setelah kehancuran Akademi Shrek, mereka akan bertemu lagi di Danau Dewa Laut ini. 1165. Pengungsi. Apakah itu Tang Wulin atau Wu Siduo? Mereka berdua merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi. Banyak perasaan melonjak di hati mereka. "Ini aku." Bibir Tang Wulin sedikit bergetar saat dia berbicara. Matanya berkilauan dengan air mata sementara hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah sepenuhnya menghancurkan seluruh Akademi Shrek saat itu. Dia berasumsi bahwa semua orang kecuali beberapa dari mereka sudah mati. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Wu Siduo saat ini. Apalagi yang bisa lebih menarik dari ini untuknya. Wu Siduo masih hidup. Dia masih hidup. Selain itu, dia telah berhasil menjadi sage jiwa 7 cincin. Wu Siduo tiba-tiba berteriak. Sosoknya melintas saat dia tiba-tiba menerkam ke pelukan Tang Wulin. Lengannya melingkari lehernya saat dia berulang kali menjerit. Sepasang kakinya yang panjang bahkan melilit pinggangnya dengan erat. Dia bahkan tiba-tiba menggigit bahunya saat air mata mengalir dari matanya. Tang Wulin takut pertahanannya yang kuat akan melukai giginya sehingga dia mengendalikan ototnya untuk membuatnya lebih lembut. Dia memeluk sosok lembut Wu Siduo. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh perasaan campur aduknya? Tidak ada yang bisa menggerakkan dia lebih dari bertemu dengan teman lamanya lagi setelah bencana. Di sisi lain, emosi Long Yuxue sama-sama berfluktuasi saat dia menyaksikan pemandangan dari dalam mobil jiwa. Suasana hatinya langsung hancur saat dia melihat wanita muda berkaki panjang itu memeluk Tang Wulin dengan postur seperti itu. Dia jelas bukan pacar Tang Wulin. Meskipun Long Yuxue hanya melihat sekilas penampilan Gu Yuena di lorong jurang, penampilannya telah terkubur dalam pikirannya sejak saat itu. Juga, Tang Wulin telah menggambar Gu Yue sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah bertanya, dia sadar bahwa pacar Tang Wulin pasti salah satu dari dua wanita ini. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu wanita lain di sini hari ini. Terlebih lagi, menilai dari adegan yang penuh gairah, hubungan antara mereka berdua tampak sangat dekat. Long Yuxue merasa sedikit murung dan kesal. Sepertinya ada lebih banyak saingan cinta daripada yang dia bayangkan. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih menonjol dari yang lain. Wanita muda itu sebelumnya sepertinya memiliki jiwa bela diri kembar. Menilai dari betapa bersemangatnya mereka saat bertemu satu sama lain, dia seharusnya menjadi murid Akademi Shrek juga. Mungkinkah dia juga salah satu dari Shrek Seven Monsters? Tang Wulin dengan lembut menepuk punggung Wu Siduo untuk menenangkan emosinya. Namun, Wu Siduo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia menggigit otot di bahu Tang Wulin dengan marah sampai darah mulai merembes ke pakaiannya dan dia masih menolak untuk melepaskannya. Hati Tang Wulin benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan saat ini sehingga sedikit rasa sakit sama sekali tidak ada artinya baginya. Long Yuxue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mobil. Dia berdiri di sisi Tang Wulin dan memelototinya dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin merasa canggung dari tatapannya jadi dia menarik Wu Siduo dari pelukannya. "Baiklah, jangan menangis. Turun dulu, oke." Wu Siduo dengan enggan merilekskan kakinya dan dengan ganas menggigit bahu Tang Wulin sebelum dia berdiri. Dia sudah tumbuh menjadi seorang gadis. Tingginya lebih dari 108 cm dan dia hanya satu kepala lebih pendek dari Tang Wulin. Sepasang kakinya yang sangat panjang cocok dengan sosoknya yang ramping dan pantas. Dia tampak sedikit kurus tetapi dia memiliki pinggang yang ramping dan pinggulnya bulat. Dia memiliki korset yang sangat menarik. Rambut panjangnya digantung longgar di bahunya. Mungkin karena dia baru saja menggigit Tang Wulin, seluruh tubuhnya memancarkan tampilan liar. Bibir Tang Wulin tersenyum dan dia dipenuhi dengan emosi yang melimpah saat melihat matanya yang bengkak. "Saya sangat senang melihat Anda masih hidup." Setelah mendengar kata-katanya, Wu Siduo tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis lagi. Dia awalnya adalah wanita yang kuat dan keras kepala, tetapi dia hampir mengalami gangguan emosional sejak bencana. Pada saat ini, dia telah benar-benar melampiaskan emosinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Tang Wulin sekali lagi. Namun, kali ini dia jauh lebih lembut.
Dia hanya memeluknya. Tang Wulin membiarkannya memeluk dirinya sendiri sepuasnya, dia membiarkannya menangis sebanyak yang dia inginkan. Dia hanya dengan lembut menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Setelah beberapa lama, Wu Siduo dengan enggan menarik diri dari pelukan Tang Wulin di bawah tatapan Long Yuxue yang hampir meledak dengan api. Wulin, di mana kamu selama ini? Tahukah Anda betapa sulitnya kami mencari Anda? Jika bukan karena guru yang begitu yakin bahwa kalian semua selamat, saya khawatir kita akan menyerah sekarang. Kita, Tang Wulin hampir melompat dari tanah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba meraih bahu Wu Siduo dan tanpa sadar berteriak. Anda mengatakan kami, siapa lagi yang masih hidup? Apakah guru masih hidup? Wu Siduo dengan keras mengangguk saat melihat mata Tang Wulin memerah karena kegembiraan dan tersenyum dengan air mata di matanya. Ya, mereka masih hidup. Guru Wu masih hidup. Yang Dianxia, Su Yucheng, Luo Guixing, dan Zheng Yiran masih hidup. Bagaimana dengan kalian semua? Air mata tanpa sadar mengalir dari mata Tang Wulin ketika dia mendengar nama mereka. Wu Zhangkong berjubah putih dengan pedang biru, langit es, dan salju dingin. Dia adalah guru yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tang Wulin dan bahkan pernah menjadi idolanya ketika dia masih muda. Dia masih hidup, guru masih hidup. Beruang emas yang Yanxia, ular giok Zheng Yiran, sakler Luo Guixing, dan immortal Su Yucheng juga aman. Mereka masih hidup, mereka semua selamat bersama Wu Siduo yang berdiri di hadapannya. Beberapa orang paling luar biasa dari kelasnya saat itu masih hidup. Dia masih memiliki lebih banyak teman dan teman sekelas yang masih hidup. Setelah bencana itu, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa emosional setelah menerima kabar baik seperti itu? Mereka masih hidup, mereka semua masih hidup. Master Pavilion melindungi kami dan melindungi 7 monster Shrek. Ini terlalu bagus, ini benar-benar luar biasa. Tang Wulin menangis dan tertawa seperti anak kecil saat ini. Mata Long Yuxue sudah kehilangan kecemburuan awalnya. Dia belum pernah melihat Tang Wulin melepaskan emosinya seperti ini. Di matanya, dia selalu tenang, tetapi dia sama sekali tidak terkait dengan ketenangan itu saat ini. Dia bahkan merasa sedikit iri pada mereka. Dia iri karena mereka dulu belajar bersama di Akademi Shrek. Mereka memiliki begitu banyak rekan yang luar biasa dan mereka berbagi begitu banyak pengalaman bersama. Betapa hebatnya jika dia bisa menjadi bagian dari mereka. Segera, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kalian semua bisa bertahan? Tang Wulin tidak sabar bertanya. Namun, wajah mempesona Wu Siduo meredup saat mendengar pertanyaannya. Senyuman pahit muncul di bibirnya. Akademi yang menyelamatkan kami. Itu adalah susunan hebat akademi. Kami mengikuti guru Wu pada saat itu untuk membantu murid junior pelataran luar kami untuk berkultivasi di kampus utama. Anda sangat sadar bahwa kami berlima tidak pernah meninggalkan akademi. Meskipun kami sudah cukup baik untuk lulus, kami tetap memilih untuk tetap tinggal. Kami sudah beradaptasi dengan gaya hidup akademi dan kami menikmati semua yang ada di dalamnya. Karena kami tidak ingin pergi, kami memilih untuk menjadi asisten guru Wu. Di hari-hari terjadinya bencana yang tiba-tiba, para guru di akademi bereaksi dengan segera dan mereka meluncurkan susunan pertahanan akademi yang hebat. Ketika amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dijatuhkan, mereka membakar diri mereka sendiri untuk menyita waktu 1 menit bagi kami. Kami baru tahu saat itu bahwa ada tempat perlindungan yang terletak di kedalaman akademi. Tahukah kamu bahwa kita hanya punya 1 menit, kita hanya punya waktu 1 menit. Hampir semua guru memberikan kesempatan kepada siswa. Tempat penampungan pengungsi hanya bisa menampung sejumlah orang. Selain itu, perisai pelindung membutuhkan energi yang cukup untuk menopangnya. Kami menyaksikan tanpa daya saat para guru menyalakan diri menjadi bola api. Mereka mendesak kami untuk memasuki tempat perlindungan dengan wajah tersenyum dari nyala api. Kami ingin lari keluar tetapi guru Wu menangkap kami dan melemparkan kami ke tempat perlindungan. Saat dia hendak pergi dan membantu guru lain untuk menyalakan api, dia ditendang ke tempat perlindungan oleh guru Li. Semangat Shrek, apakah kamu masih ingat Penatua Li? Orang yang selalu tersenyum saat pertama kali mengikuti ujian masuk. Penatua Li memberitahu kami dengan tenang pada saat kami masih muda dan kami adalah harapan Shrek. Dia memerintahkan kami untuk mengingat tradisi Shrek di hati kami dan menjaga kemuliaan dan kebanggaan semua orang dari Shrek dalam pikiran kami. Itu adalah para guru. Guru memberi kami kesempatan. Mereka memilih mengorbankan diri mereka sendiri tanpa ragu sedikit pun pada saat itu. Mereka menggunakan kecemerlangan hidup mereka untuk menerangi kami dan menggunakan tindakan mereka sendiri untuk menunjukkan semangat Shrek. Mereka benar-benar mulia. Mereka menggunakan api kehidupan mereka untuk menerangi kami dan membersihkan hati kami. Sebanyak 216 orang berhasil memasuki tempat penampungan tepat waktu. Hanya ada satu guru, Guru Wu. Guru-guru lainnya tidak sampai ke penampungan tepat waktu. Mereka bergabung dengan teman sekolah kami saat mereka tenggelam bersama dan binasa. Mereka hidup dan mati bersama Shrek. Wu Siduo sudah menahan air mata pada saat ini. 1 menit. Iya, hanya ada 1 menit saat itu. Terlepas dari teror hidup dan mati, banyak orang membuat keputusan dalam 1 menit itu. Tidak ada guru akademi Shrek yang pengecut. Tak satu pun dari mereka ingin mengambil tempat di tempat penampungan dari para siswa ketika itu soal bertahan hidup. Jika Wu Zhangkong tidak terlalu muda, Penatua Li bahkan tidak akan menghentikannya untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah Shrek. Ini adalah semangat akademi nomor 1 di bawah surga. Guru Shrek telah menggunakan api kehidupan mereka yang mulia untuk menyalakan pancaran terakhir dari Akademi Shrek sebelum dihancurkan. Bahkan untuk orang luar seperti Long Yuxue, dia sudah benar-benar tertegun hanya mendengarkan dari samping. Ini benar-benar Shrek. Ini adalah Akademi Shrek yang legendaris. Selama ini, semua senior di sekitarnya sangat mengagumi Shrek. Selain itu, tidak ada kekurangan lulusan akademi di Tentara Dewa Darah.
Ada suatu masa ketika Long Yuxue berpikir, bukankah itu hanya akademi? Jadi bagaimana jika itu kuat? Hanya pada saat inilah dia akhirnya mengerti bahwa Akademi Shrek lebih dari sekedar akademi. Itu semacam roh. Sejarah 20.000 tahun mereka tidak membuat orang-orang dari Akademi Shrek kehilangan semangat ini, tetapi sebaliknya, itu terus memandu keputusan mereka selama momen paling penting ini. Ini adalah Shrek dan ini adalah pahlawannya. Celepuk, Tang Wulin menghantam tanah ke arah Pulau Dewa Laut. Dia memberikan 3 kali kotau berat dengan air mata mengalir di wajahnya. Wu Siduo juga mengikuti dan berlutut di sisinya. Mereka melihat ke Danau Dewa Laut sebelum diri mereka sendiri. Mereka merasa seolah-olah melihat wajah senior Shrek yang tersenyum sekali lagi. Guru-guru yang ketat itu, para tetua dengan harapan tinggi pada mereka, telah pingsan setelah kehancuran Akademi Shrek. Tang Wulin masih bisa dengan jelas mengingat Silver Moon Douluo Elder Kai yang mempersulit mereka sejak awal. Namun, bagaimana dengan Penatua Kai? Sebagai Presiden Pelataran Luar Akademi Shrek, tidak ada keraguan bahwa dia mengambil posisi sebagai pendukung energi utama dari perisai pelindung pada hari itu. Para pembangkit tenaga listrik Shrek memberikan hidup mereka untuk memberi siswa mereka kesempatan untuk bertahan hidup ketika mereka sampai pada persimpangan antara hidup dan mati. Mereka pergi dengan senyum di wajah mereka karena tahu tidak mencemari kemuliaan Shrek sedikit pun. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pahlawan tetapi sebagai guru yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Mereka hanya guru yang memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa ini. Shrek adalah akademi dan mereka adalah gurunya. Tanggung jawab seorang guru justru mengajar dan mempengaruhi siswa dengan perkataan dan perbuatan, oleh karena itu mereka menggunakan perbuatannya sebagai pelajaran terakhir bagi siswa ketika teror hidup dan mati datang. Itu adalah pelajaran seumur hidup yang tak tertandingi yang pasti akan membakar dirinya sendiri jauh ke dalam pikiran para siswa ini. Bawa aku ke mereka. Bawa saya ke Guru Wu dan yang lainnya, kata Tang Wulin kepada Wu Siduo di sampingnya sambil terisak. Wu Siduo mengangguk dengan keras. Tentu saja, dia menyeka air mata dari wajahnya dan tatapannya beralih ke Long Yuxue yang berdiri di sampingnya. Siapa dia? Tang Wulin menjawab, dia teman saya di ketentaraan. Kau bisa mempercayainya sepenuhnya. Wu Siduo melirik Long Yuxue dan menyadari bahwa Long Yuxue sedang menatapnya kembali. Kedua wanita itu bertatapan satu sama lain dan percikan api mulai terbang. Wulin, ini masalah penting. Kami tidak bisa mengizinkan orang luar. Saya yakin Anda memahami niat saya, kata Wu Siduo kepada Tang Wulin dengan keseriusan yang tampak jelas. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata kepada Long Yuxue, Yuxue, kenapa kamu tidak kembali dulu? Long Yuxue tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, tapi hanya mengangguk. Segera kembali. Dia kemudian pergi, mengendarai mobil seperti seorang ibu rumah tangga yang patuh. Wu Siduo memandang Tang Wulin dengan ekspresi yang sedikit aneh saat dia melihat Long Yuxue pergi. Dia bertanya, apakah dia wanitamu? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, berhentilah bercanda. Kami rekan kerja. Anda harus tahu siapa yang saya cintai. Wu Siduo memutar matanya ke arahnya. Jadi bagaimana dengan dia? Kenapa dia tidak di sisimu? Kata-kata itu membuat tubuh Tang Wulin menjadi kaku dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia sangat berharap Gu Yuena bisa tetap di sisinya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengetahui lokasinya saat ini. Terkejut, Wu Siduo tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah menyaksikan kecanggungannya, mungkinkah kalian berdua tidak bersama? Tang Wulin menghela nafas. Sulit untuk dijelaskan. Kita akan membahasnya setelah kita bertemu Guru Wu dulu. Dia sudah semakin tidak sabar menunggu untuk bertemu Wu Zhangkong. Sejak Akademi Shrek dihancurkan, dia selalu berpikir bahwa hanya dia dan teman-temannya yang menjadi harapan terakhir Shrek. Hanya setelah dia bertemu Wu Siduo sekali lagi, dia menyadari bahwa ada total 216 orang dari akademi yang selamat. Mungkin tidak ada pembangkit tenaga listrik kelas atas di antara mereka, tapi ini benar-benar benih Akademi Shrek. Terlebih lagi, Guru Wu Zhangkong pernah hidup. Ikuti aku. Wu Siduo tidak bertanya apa-apa lagi dan memimpin Tang Wulin menuruni jalan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka mengitari satu sisi Danau Dewa Laut. Setelah mereka pergi sekitar sepertiga dari Danau Dewa Laut, Wu Siduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin sebelum terjun langsung ke air. Tang Wulin dengan cepat menyusulnya. Wu Siduo berenang di depan seperti putri duyung. Tang Wulin bisa melihat sosok anggunnya lebih jernih di dalam air. Saat Wu Siduo terjun ke kedalaman danau, ada cahaya redup yang berkilauan di sekelilingnya. Tampak jelas bahwa kemampuan Hellsifatnya menghalangi radiasi di dalam air. Sisi danau ini bukanlah pusat ledakan, jadi radiasinya relatif lebih lemah. Namun, masih belum ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tang Wulin mengikuti Wu Siduo sampai ke dasar danau. Tubuh Wu Siduo bergoyang dan dia berdiri kokoh di dasar danau. Dia mencari-cari sejenak sebelum dia dengan lembut menekan ke suatu tempat. Seketika, terdengar serangkaian suara retak. Pintu logam yang tampak aneh perlahan muncul dengan aliran udara yang keluar dari dalam, mencegah air masuk. Wu Siduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Kekuatan jiwa di tubuhnya bersinar terang saat dia menerjang langsung melalui pintu. Tang Wulin tiba di sisi pintu. Tekanan air di sini sangat tinggi, tetapi itu tidak berarti bagi seseorang dengan basis budidaya Tang Wulin. Segera setelah itu, dia mengikuti di belakangnya dan masuk ke pintu. Arus udara yang ganas meledak. Wu Siduo menekan tombol yang membuat pintu besi itu tenggelam perlahan. Ketika sudah tertutup sepenuhnya, aliran udara berhenti. Tidak ada setetes air pun di dalam pintu. Pencahayaan di sini agak redup. Lampu jiwa digantung di dinding untuk menerangi tempat itu, tetapi kecerahannya tetap rendah. Wu Siduo melambaikan tangannya ke Tang Wulin saat dia menuntunnya lebih dalam. Tang Wulin mengikuti di belakang dengan suasana hati yang gembira. Sepanjang waktu, rasanya seolah-olah mereka berjalan menuruni bukit.
Saat mereka melanjutkan, Tang Wulin tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, Wu Siduo, bagaimana tempat perlindungan bawah tanah ini dibangun? Bagaimana itu tetap utuh meskipun kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Jubah putih dan pedang biru masih ada. Wu Siduo menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil berjalan, tempat penampungan itu berada 300 meter di bawah tanah. 3.000 tahun yang lalu, itu dibangun untuk menahan perangkat jiwa yang kuat. Mulai dari ketinggian 200 meter di bawah tanah, terdapat puluhan lapisan beton dan paduan. Bahkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer tidak dapat memengaruhi interior tempat penampungan. Ini sebenarnya cukup besar untuk semua orang. Namun, ketika mereka melancarkan serangan hari itu sangat mengejutkan. Tanpa kekuatan guru, penghalang pelindung tidak akan bertahan sampai kami berhasil mencapai tempat perlindungan. Kapasitas elevator dan berapa kali elevator dapat dioperasikan dibatasi. Jika tidak, kerugian kami tidak akan sebesar itu. Setelah ledakan besar berakhir, kami tidak menyadari situasi di atas. Itu adalah Guru Wu yang menemukan fasilitas dalam tempat penampungan. Kami perlahan-lahan menggali jalan kami dan membuat jalan keluar ini. Namun, ini bukan satu-satunya jalan keluar. Ada orang lain yang lebih jauh. Para senior akademi telah membuat persiapan terbaik untuk keadaan darurat sejak lama. Mereka telah turun 100 meter ke bawah sebelum tanah rata. Tang Wulin telah melihat lapisan campuran beton dan paduan. Dia tidak bisa membantu tetapi terpesona. Kekuatan pertahanan lapisan ini benar-benar tidak bisa dihancurkan bahkan oleh senjata modern. Para senior Shrek telah melihat jauh ke depan dari pandangan luas dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Wu Siduo. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Itu terdengar asing bagi Tang Wulin. Namun, suara itu dengan cepat berbunyi, siapa lagi yang bersamamu? Mengapa saya mendengar dua pasang langkah kaki? Saat suara itu melanjutkan, jelas ada gelombang kekuatan jiwa yang datang dari dalam. Sabit hitam pekat besar muncul tanpa suara dan terbang langsung ke arah Tang Wulin. Wu Siduo memiliki senyum di wajahnya. Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Tang Wulin mengambil langkah maju dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengayunkan lengan kanannya. Cahaya keemasan menyala dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Dengan cincin yang tajam, dia memblokir sabit hitam itu. Su Yucheng, ini aku. Suara yang familiar, sabit besar. Bukankah itu Immortal Su Yucheng? Sesosok bergerak cepat dari sudut gelap. Su Yucheng muncul di hadapan Tang Wulin dan Wu Siduo. Ketika dia melihat Tang Wulin, seluruh tubuhnya menegang dan dia bahkan menggosok matanya dengan kuat. Su Yucheng selalu tampil keren, tetapi saat ini dia terlihat agak imut. Su Yucheng sekarang tampak lebih lapuk dibandingkan tahun lalu. Namun, ini juga membuatnya tampak lebih keren. Namun, di depan Tang Wulin, dia langsung mencabut sabit reapernya. Suaranya pecah saat dia berkata, kamu masih hidup. Tang Wulin mengangguk dengan tegas. Dia melangkah mendekat dan memeluknya erat. Otot-otot di wajah Su Yucheng bergerak-gerak. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Wu Siduo di dekatnya, lalu dia melihat ke arah Tang Wulin, lepaskan aku. Saya tidak suka dipeluk oleh laki-laki. Tang Wulin segera tertawa. Pria ini masih pemarah seperti sebelumnya. Dia telah melihat sekilas cincin jiwanya sekarang. Ada 7 orang. Dia juga seorang Soul Saint sekarang. Kelompok siswa mereka yang telah memasuki Akademi Shrek bersama-sama semuanya berhasil menjadi orang suci jiwa di usia 20-an. Dia tidak dapat menyangkal bahwa mereka pasti kelompok siswa paling menonjol dalam 1000 tahun sejarah Shrek. Bagaimana Anda bisa selamat dari ledakan itu? Su Yucheng memandang Tang Wulin dan bertanya. Tang Wulin menjawab, saya pikir banyak orang akan tertarik dengan jawaban atas pertanyaan itu. Mari kita bertemu Guru Wu dan berbicara. Baik, Su Yucheng mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, dia melihat Wu Siduo lagi. Kenapa kamu terus menatapku? Bukankah seharusnya Anda memimpin? Wu Siduo memelototinya. Su Yucheng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memimpin jalan di depan. Tang Wulin tiba-tiba berpikir. Dia bisa menebak mengapa Su Yucheng bereaksi sangat aneh. Dia dan Luo Guixing selalu menyukai Wu Siduo. Namun, di festival tanggal takdir Dewa Laut, Wu Siduo telah mengaku kepadanya. Ini membuat mereka berdua memperlakukannya seperti saingan. Waktu yang lama telah berlalu sejak itu, dan dia tidak yakin apakah ada kemajuan di antara mereka. Namun, dari penampilan Su Yucheng, tampaknya hubungan mereka tidak berjalan terlalu mulus. Jika tidak, dia tidak akan memandangnya seolah-olah dia sedang melihat saingannya. Ketika dia mengingat kembali festival tanggal takdir Dewa Laut, Tang Wulin merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Betapa hebatnya jika mereka dapat kembali ke masa-masa itu. Jika dia bisa kembali ke ingatan yang dimilikinya, dia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang apapun yang terjadi. Ketika mereka berkelana jauh ke dalam penampungan, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa strukturnya kering dan rileks. Kubah-kubah itu setinggi 6 meter dan tidak membuat depresi sama sekali. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan. Berkenaan dengan pembangunan kembali Shrek, dia sudah siap untuk menahan tekanan besar dan menghadapi banyak situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada cahaya di ujung terowongan. Ada lebih dari 200 siswa Akademi Shrek di sini. Meskipun mereka hanya murid dan tidak bisa memberinya bantuan sebanyak gurunya, dengan lebih dari 200 benih ini dan guru Wu Zhangkong, mereka setidaknya punya kesempatan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi yang sulit dilukiskan. Su Yucheng membuka pintu batu yang tampak tidak penting di depan mereka. Setelah mereka melewatinya, mereka berada di ruang yang lebih luas. Tang Wulin bahkan bisa merasakan gelombang kejut kekuatan jiwa yang padat di udara.
Su Yucheng berkata, setiap orang telah berkultivasi dengan bersembunyi di sini. Meskipun sumber daya di sini tidak dapat dibandingkan dengan akademi yang sebenarnya, kemauan bersama-sama kuatnya dengan benteng. Dia tidak pernah banyak bicara. Tidak mudah baginya untuk mengucapkan banyak kata. Wu Shiduo tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa kau kembali sekarang. Guru Wu akan sangat senang. Untuk alasan keamanan, dan juga karena kami tidak dapat menerima sinyal apapun dari luar di sini, tidak ada peralatan komunikasi. Aku akan mencari Guru Wu. Kalian tunggu di sini. Saat dia mengatakan ini, dia pergi secepat kilat. Su Yucheng terus menatapnya saat dia pergi. Perasaan yang dia miliki untuk Wu Shiduo di dalam hatinya sekuat sebelumnya. Namun, apakah itu dia atau Luo Guixing, mereka tidak pernah bisa mencapai hati Wu Shiduo. Dibandingkan dengan Tang Wulin, Su Yucheng lebih mengenal Wu Shiduo. Dia bangga. Dia selalu begitu. Dia menginginkan yang terbaik, apapun itu. Itu sama ketika dia menantang Tang Wulin saat itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat. Dia kalah pada akhirnya, tetapi tidak diragukan lagi, kekuatan Tang Wulin juga telah menaklukkan hatinya. Itulah sebabnya, bahkan setelah 3 tahun berpisah, dia masih memilih Tang Wulin tanpa berpikir 2 kali di festival tanggal takdir Dewa Laut, dan bukan Su Yucheng atau Luo Guixing. Sekarang, Tang Wulin belum mati dan telah muncul kembali di hadapan mereka. Meskipun Su Yucheng tahu betul bahwa kembalinya Tang Wulin tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi pembangunan kembali Shrek, dia juga mengerti bahwa akan jauh lebih sulit baginya untuk memenangkan hati Wu Shiduo. Ketika dia melihat ekspresi tertekan Su Yucheng, Tang Wulin mengambil langkah maju dan memeluk bahunya. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda berpikir tentang pembangunan kembali akademi di masa depan, atau Anda berpikir tentang Wu Shiduo? Dia sangat jeli. Su Yucheng juga tidak pernah menyembunyikan pikirannya dengan baik. Tidak mungkin Tang Wulin tidak dapat melihat bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Su Yucheng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, itu bukan salahmu. Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya saja kita terlalu lemah. Sudah bertahun-tahun sejak aku melawanmu. Jika ada kesempatan, mari kita berdebat lagi bersama. Wu Shiduo senang mengungguli orang lain, dan Su Yucheng juga memiliki keinginan yang sama. Basis budidayanya adalah yang terbaik ketika dia memasuki akademi. Hingga saat ini, Su Yucheng selalu menjadi salah satu murid akademi Shrek yang paling menonjol. Kekuatan jiwanya berada di peringkat 76, yang bahkan lebih tinggi dari Wu Shiduo. Meskipun dia mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin, dia masih tidak puas. Baik, Tang Wulin menyetujui lamarannya tanpa ragu-ragu. Begitulah rasa hormatnya kepada Immortal Su Yucheng. Hanya beberapa saat telah berlalu. Mereka bahkan tidak mendengar langkah kaki. Mereka hanya melihat bayangan berkedip melewati mata mereka dan sosok putih muncul di depan Tang Wulin. Jubah putih. Dia masih mengenakan jubah putih. Bedanya, rambut panjangnya lebih putih dari sebelumnya. Dia masih tampan dan tetap sedingin es. Dia masih dengan jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin. Namun, seolah-olah, ketika Tang Wulin melihatnya, dia memiliki kelelahan dan tekad yang jauh lebih kuat di matanya. Ya, dia adalah Wu Zhangkong. Guru Wu. Tang Wulin hampir terisak saat dia meneriakkan kata-kata itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tampak sedikit pucat, dan tatapannya masih sedingin es. Namun, begitu dia melihat Tang Wulin, kelembapan di matanya sepertinya telah memantulkan cahaya. Dia meraih bahu Tang Wulin dan menegakkannya. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam seolah matanya bisa menembus seluruh dirinya. Aku senang kamu hidup. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan susah payah, aku senang kamu masih hidup. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia menahan air matanya. Semuanya ada di sini. Benar-benar luar biasa. Wu Zhangkong menganggukkan kepalanya dengan ringan. Ikuti aku. Dia melangkah menuju bagian gua yang lebih dalam. Tang Wulin mengikutinya, tetapi Su Yucheng tidak. Dia berdiri di tempatnya saat dia melihat Tang Wulin pergi bersama Wu Zhangkong. Dia mendesah dalam hatinya. Dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan pernah sebaik Tang Wulin di hati Guru Wu. Itu bukan hanya karena kualitas luar biasa Tang Wulin, tetapi fakta bahwa mereka memiliki lebih dari sekadar hubungan siswa guru. Wu Zhangkong secara pribadi telah merekrut Tang Wulin, Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Gu Yue ke Akademi Shrek saat itu. Di saat yang sama, mereka juga telah membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik dengan kemampuan mereka sendiri. Sekarang Tang Wulin telah kembali, Su Yucheng mengerti meskipun Guru Wu tidak banyak bicara. Dia mengerti bahwa dia, Wu Shiduo, dan yang lainnya tidak akan lagi menjadi pemimpin bagi siswa Shrek yang masih hidup. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin lebih jauh ke tempat perlindungan. Ketika mereka melewati alun-alun, Tang Wulin melihat sosok yang dikenalnya. Itu bukan karena dia mengenal mereka, melainkan mereka semua mengenakan seragam Shrek. Wu Zhangkong tidak menatapnya kembali. Dia berkata sambil pergi, akademi masih dibagi menjadi pelataran dalam dan pelataran luar. Para siswa ini berasal dari pelataran luar. Semua aturan lama masih berlaku. Jika mereka ingin masuk ke pelataran inti, mereka harus membuktikan nilainya, sama seperti kalian saat itu. Setiap orang harus bekerja keras. Ketika Tang Wulin mendengar ini, air mata yang dia perjuangkan dengan keras untuk ditahan mulai mengalir di pipinya. Pelataran dalam dan pelataran luar. Itu adalah nama-nama nostalgia. Dia akhirnya mendengar mereka sekali lagi. Jika pelataran dalam dan luar masih berdiri, maka Shrek tidak pernah benar-benar mati. Shrek masih ada. Nyatanya, semangat Shrek juga masih ada. Mereka melewati bagian lain. Ada lebih banyak fasilitas dalam struktur bawah tanah ini daripada yang dia perkirakan.
Dia tidak berharap itu menjadi begitu luas. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke sebuah ruangan batu. Bagian dalam kamar batu itu tidak memiliki perabotan kecuali bantal-bantal yang sepi di lantai. Disinilah saya berkultivasi. Wu Zhangkong berbalik dan menatap Tang Wulin. Guru dan muridnya bertatapan. Ketika dia melihat air mata mengalir dari mata Tang Wulin, Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan emosinya yang berputar-putar. Siapa lagi yang selamat? Wu Zhangkong bertanya dengan suara yang dalam. Tang Wulin berkata di antara isak tangisnya, kami bertujuh selamat, bersama dengan Yang Mulia Roh Kudus Douluo. Master Pavilion telah melindungi kami. Dialah alasan mengapa kita masih hidup. Tapi Master Pavilion, dia. Wu Zhangkong tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam. Aku senang kalian masih hidup. Jangan memikirkan masa lalu. Kita harus pindah. Apakah Anda atau saya? Tanggung jawab kami adalah membangun kembali Shrek. Apakah Anda mengerti? Bagaimana dengan mereka? Di mana mereka sekarang? Tang Wulin kemudian menceritakan, secara rinci, semua yang dia dan rekan-rekannya lalui setelah ledakan besar. Dia juga berbicara tentang mereka bergabung dengan korps tentara yang berbeda untuk memperbaiki diri. Dia juga menyebutkan keberadaan tentara Dewa Darah dan pesawat abisal. Wu Zhangkong mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin telah bergabung dengan tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal dan telah muncul sebagai pemenang terakhir, pandangannya akhirnya melembut. Baik sekali, kalian semua baik-baik saja. Anda belum melupakan akademi dan tanggung jawab Anda. Atas nama akademi, saya ucapkan terima kasih. Tang Wulin sangat terkejut karena dia melihat sedikit kelemahan dalam diri Wu Zhangkong saat ini. Pada saat yang sama, dia tampak kelelahan. Sama seperti mereka tidak tahu bahwa Guru Wu dan yang lainnya masih hidup, demikian pula, Guru Wu tidak menyadari bahwa mereka masih hidup. Selama bertahun-tahun, gurunya, satu-satunya yang masih hidup, harus memikul tanggung jawab yang lebih berat darinya. Dia telah menyaksikan banyak guru mengorbankan nyawa mereka untuk siswanya. Rasa sakit yang dialaminya tak terbayangkan. Guru Wu, kita akan bekerja keras bersama. Kami pasti akan membangun kembali Shrek dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wulin melambaikan tinjunya dengan kuat. Wu Zhangkong mengangguk perlahan. Shrek tidak pernah menghilang. Tang Wulin bertanya, Guru Wu, bagaimana kabar semua orang sekarang? Dia perlu menilai situasinya terlebih dahulu. Guru Wu dan teman sekolahnya semuanya ada di sini. Ini semua adalah kabar baik, tapi mereka masih pelajar. Shrek tidak pernah menjadi sekte sejak awal. Itu adalah praktik umum untuk mencari yang baik dan menghindari yang buruk setelah selamat dari tragedi besar. Dia tertarik untuk mengetahui berapa banyak orang yang selamat yang bersedia berkontribusi untuk pembangunan kembali Shrek. Kebanggaan melintas di mata Wu Zhangkong. Tidak ada yang pergi. Semua orang di sini telah mengambil sumpah atas kemauannya sendiri. Semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Shrek. Saat amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa meledak, kami semua adalah orang mati. Cahaya Shrek yang membuat kita tetap hidup. Misi kami adalah meneruskan cahaya Shrek kepada keturunan Shrek. Apakah kamu mengerti maksud saya? Tang Wulin kaget. Tidak ada yang pergi. Apa artinya? Itu berarti bahwa lebih dari 200 siswa Akademi Shrek bersedia memberikan Shrek mereka semua. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, mereka menganggap diri mereka sudah mati setelah hari itu. Mereka telah memutuskan semua hubungan dengan dunia. Mereka hanya punya satu tujuan untuk masa depan yaitu memulihkan Shrek. Mereka akan memastikan bahwa Shrek melihat hari-hari kejayaan lagi. Setiap orang telah berkultivasi seolah-olah tidak ada hari esok sepanjang tahun. Sebenarnya, hampir tidak ada sinar matahari di sini. Beberapa dari kami akan keluar untuk membeli kebutuhan, dan kami berhati-hati agar tidak terlihat. Mayoritas tidak pernah meninggalkan tempat ini. Meskipun sumber daya langka dibandingkan sebelumnya, semua orang meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berbagai sumber daya dan fasilitas yang ditinggalkan akademi di tempat penampungan memenuhi tujuan mereka. Selama setahun terakhir, anak-anak ini meningkat paling cepat. Ketika dia mendengar ini, Tang Wulin sedikit santai. Indah sekali. Denganmu di sini, aku jauh lebih santai. Wu Zhangkong menatap tajam ke arah Tang Wulin. Saya akan selalu mendukung Anda. Tapi, Anda harus ingat, Wulin, bahwa Anda adalah pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Anda adalah masa depan Shrek yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin sedikit tertegun. Guru Wu. Wu Zhangkong melambaikan tangannya. Bukan ide saya untuk memilih Anda sebagai pemimpin Shrek Seven Monster. Itu adalah keputusan yang dibuat selama pertemuan Pavilion Dewa Laut. Selama pertemuan, mereka dikejutkan oleh tingkat pertumbuhan Anda dan rekan-rekan Anda. Dalam 1000 tahun terakhir, Akademi tidak pernah menghasilkan bakat luar biasa sebanyak ini dalam satu waktu. Dulu, para guru bingung kenapa fenomena seperti itu bisa terjadi. Sekarang saya mengerti. Mungkin inilah nasib yang menanti kita. Justru karena Shrek akan dilanda bencana besar, kalian muncul. Sudah ditakdirkan bahwa Anda dan rekan Anda akan melawan kekuatan kegelapan untuk Shrek. Ketika dia mengatakan ini, gairah melintas di matanya. Tang Wulin tahu bahwa Guru Wu adalah orang yang berbeda sekarang. Kehancuran Akademi Shrek telah berdampak sangat dalam. Wulin, apa rencanamu setelah ini? Dia sangat terganggu untuk sesaat, tetapi Wu Zhangkong mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengarahkan pertanyaan ke Tang Wulin. Tang Wulin berkata, saya ingin mengumpulkan kekuatan, untuk menyatukan semua kekuatan yang mungkin, dan menunggu kesempatan untuk muncul. Wu Zhangkong mengangguk. Anda tidak boleh gegabah atau harus mengekspos kekuatan Shrek yang ada. Harapan Anda dan rekan-rekan Anda ada di masa depan. Kalian semua masih sangat muda. Anda sudah menjadi Soul Saint, namun Anda baru berusia 21 tahun. Di mana Anda akan berada ketika Anda mencapai usia saya? Basis kultivasi seperti apa yang akan Anda miliki?
Anda bukan satu-satunya, hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan Anda. Kami memiliki lebih dari 200 orang di sini dan semua orang bekerja keras untuk pemulihan Shrek. Dalam waktu dekat, kalian mungkin memiliki ratusan Master Armor Perang, lebih dari 10 judul Doulos, atau bahkan Hyper Doulos. Kemudian, Anda akan memiliki kesempatan. Jadi, saran saya adalah bersabarlah dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda bertindak tergesa-gesa, Anda akan benar-benar mengalami bencana. Dimengerti, para siswa ini dipilih sendiri oleh Shrek. Tidak diragukan lagi, mereka adalah talenta paling menonjol saat itu. Mereka berada di bawah tekanan besar sejak Shrek dihancurkan. Di sisi lain, hal itu juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri. Mereka semakin terdesak sejak tragedi itu terjadi. Keistimewaan Shrek adalah dalam mengasuh bakatnya. Itu sesuai dengan namanya sebagai akademi terbaik di benua itu. Dengan kekuatan kolektif lebih dari 200 jenius yang bersedia mengorbankan hidup mereka untuk Shrek, mereka memang akan terbukti menjadi kekuatan yang tangguh di masa depan. Lebih banyak pengalaman dan penguatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, 7 monster Shrek juga ada di antara barisan mereka. Tentu saja, para jenius yang luar biasa seperti Wu Shiduo, Su Yucheng, Luo Guixing, Yang Lianxia, dan Zheng Yiran juga termasuk. Sebelumnya, mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang sombong. Namun, mereka sekarang menjadi benih untuk pembangunan kembali Shrek di masa depan. Tang Wulin berkata, Guru Wu, saya punya saran lain. Oh, Wu Zhangkong menatapnya. Tang Wulin berkata, karena semua orang di sini bersedia memberikan segalanya untuk masa depan Shrek, saya pikir kita tidak bisa membiarkan semua orang tinggal di sini selamanya. Ekspresi Wu Zhangkong sedikit berubah. Maksud kamu apa? Tang Wulin berkata, jika mereka tinggal di sini dan hanya berkultivasi tanpa berhubungan dengan dunia luar, basis kultivasi mereka akan menjadi satu-satunya yang tumbuh. Mereka tidak akan maju di bidang lain. Jika kami ingin membangun kembali Shrek dan melepaskan kekuatan terbesar kami, mereka harus memiliki keterampilan sosial. Kita juga tidak bisa mengabaikan pertumbuhan mental dan psikologis mereka. Saya pikir setiap orang perlu mengembangkan keterampilan seperti itu juga. Mereka bahkan mungkin ingin berbaur dengan masyarakat dalam waktu dekat dengan berbagai identitas. Dengan bakat mereka, saya yakin mereka akan mendapatkan beberapa prestasi dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Ketika Shrek membuat panggilan yang jelas, mereka yang sudah sukses akan dapat berkontribusi lebih banyak untuk pemulihan akademi. Tidak, kata Wu Zhangkong datar. Itu tidak akan berhasil. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa semakin banyak orang yang terlibat, akan semakin banyak pembicaraan? Bahkan jika kita sangat berhati-hati, masih ada kemungkinan kesalahan dibuat. Apalagi, jika bakat luar biasa ini tiba-tiba muncul, bukankah itu menimbulkan kecurigaan? Identitas mereka sebagai murid Shrek akan dengan mudah terungkap jika mereka ada di luar sana sekarang. Begitu mereka diekspos dan diawasi oleh kekuatan yang melawan kita, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka bahkan mungkin dalam bahaya besar. Tang Wulin mengangguk. Anda benar. Tetapi, jika mereka terus membudidayakan di sini tanpa paparan dari luar, itu akan berdampak besar pada pertumbuhan semua orang. Benua Douluo kita sangat luas. Selain itu, mungkin akan ada perang dalam waktu dekat. Berbagai kekuatan akan memusatkan perhatian mereka pada perang ini. Jadi, jika kita mengambil 200 orang ini dan menyebarkan mereka ke seluruh wilayah yang berbeda, kita tidak akan menarik banyak perhatian, secara komparatif. Selain itu, mereka juga bisa mengubah penampilan dan identitas mereka. Tatapan Wu Zhangkong goyah. Ceritakan tentang rencanamu secara mendetail. Tang Wulin tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia telah memikirkan hal-hal seperti itu selama ini. Jadi, dia cepat menanggapi dengan rencana tentatif. Pertama, kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Saya sarankan kita membagi mereka menjadi beberapa kelompok untuk menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis. Jika mereka berhasil kembali dari Pulau Iblis, keterampilan bertahan hidup mereka pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Pada saat yang sama, mereka dapat mempelajari seni penyamaran yang akan memudahkan mereka untuk berbaur dengan masyarakat. Untuk mengubah identitas mereka, itu mudah. Meskipun Sekte Tang sendiri menghadapi tekanan luar biasa dari semua sisi, mereka telah ada selama ribuan tahun. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menghapus apa yang telah mereka kumpulkan dari waktu ke waktu. Mereka akan dapat membuat informasi apapun yang diperlukan. Saya bisa menghubungi mereka karena ini. Setelah itu, kami akan dapat menerapkan semua orang. Mereka dapat mendaftar di militer, memulai berbagai karir, dan bahkan mungkin bergabung dengan sekte. Tentu saja, akan ada beberapa yang harus tetap tinggal. Mulai sekarang, ini akan menjadi markas kami untuk pemulihan Shrek dan Akademi Shrek sementara. Kami bahkan dapat merekrut siswa melalui Sekte Tang. Saat Akademi Shrek dibangun kembali, kita semua akan menjadi anggota Fakultas Akademi Shrek yang akan mendukung seluruh akademi. Saat dia melihat Tang Wulin berbicara dengan semangat dan keyakinan, Wu Zhangkong secara bertahap melembutkan pandangannya. Dia merasakan kelegaan di dalam hatinya tetapi juga suatu kepedihan pada saat yang sama. Setahun telah berlalu sejak akademi dihancurkan. Pada tahun lalu, dia telah berubah menjadi seorang guru yang ketat saat dia mengawasi kultivasi lebih dari 200 siswa. Dia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan berpacu dengan waktu setiap hari. Namun, dia menyadari bahwa pikirannya telah menjadi terpaku. Dibandingkan dengan Tang Wulin, usia jelas-jelas membuatnya lebih baik. Di sisi lain, muridnya ini telah dewasa. Hal-hal yang dia pikirkan dan pandangannya tentang masa depan telah melampaui dirinya sendiri. Guru Wu, menurutmu apakah ini mungkin? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong mengangguk ringan. Kamu benar, akulah yang sedikit gugup. Ayo lakukan sesuai rencanamu. Kami akan menjalankan rencana yang sempurna.
Aku akan memilih siswa pertama untuk dikirim ke Pulau Iblis. Saya pasti akan memilih mereka yang dewasa, bertekad, dan memiliki kemampuan luar biasa. Kami akan mengulangi prosesnya sampai kami selesai. Rencanamu sangat bagus. Mengenai detail eksekusi, saya akan menangani masalah internal. Saya akan mengandalkan Anda untuk masalah eksternal, khususnya dalam komunikasi. Juga, jika kita ingin meningkatkan kemampuan anak-anak ini secara luas, kita tidak dapat melakukannya tanpa sumber daya, terutama Battle Armors. Anda telah melalui ini. Basis kultivasi 5 cincin sudah cukup bagi seseorang untuk memiliki baju besi perang satu kata. Seseorang bahkan mungkin bisa melakukannya dengan 4 deringan. Namun, masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya sumber daya. Logam langka sulit didapat. Selain itu, Akademi tidak memiliki sumber keuangan yang cukup. Anda harus mengatasi semua masalah ini. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya sudah menjadi Master Craftsman peringkat 6, bukan? Dapatkah Anda memikirkan cara untuk mendapatkan logam langka dari Asosiasi Pandai Besi dan membantu memalsukannya untuk semua orang? Kita bisa membuat armor pertempuran di ujung kita. Tang Wulin mengangguk. Tidak masalah, serahkan padaku. Guru Wu, saya sudah menjadi Saint Craftsman peringkat 7 sekarang. Saya bisa menempa logam yang dibutuhkan untuk armor perang 3 kata. Saya pikir Wu Siduo dan yang lainnya sudah bisa menggunakan armor pertempuran 3 kata. Aku akan membuat armor perang untuk mereka. Wu Zhangkong tertegun. Senyum merekah di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia sudah menjadi Saint Craftsman. Akan sangat bermanfaat memiliki Saint Craftsman di Akademi Shrek. Saat itu, Scarlet Dragon Feng Wuyu, satu-satunya Saint Craftsman, mampu mendukung seluruh Shrek dalam penempaan. Sekarang Tang Wulin adalah Saint Craftsman, bukankah itu berarti dia bisa mengambil alih tempat Feng Wuyu? Kekuatan individu dari Master Jiwa penting di dunia Master Jiwa saat ini. Namun, itu adalah baju besi pertempuran yang menentukan apakah seorang Master Jiwa bisa menjadi ahli sejati. Di antara 200 orang ini, dia adalah satu-satunya Master Armor perang 3 kata. Itu tidak cukup. Sekarang Tang Wulin adalah Saint Craftsman, dia bisa melakukan Soul Forging. Ini akan sangat mengurangi usaha yang dibutuhkan untuk membuat armor tempur tingkat tinggi untuk semua orang di masa depan. Itu pasti kabar baik. Bagaimana denganmu? Apakah Anda sudah ahli armor pertempuran 3 kata? Wu Zhangkong memandang Tang Wulin dengan penuh harap. Tang Wulin berkata, aku sudah membuat cetakan untuk armor tempurku. Yang tersisa hanyalah tahap akhir pembuatan. Saya sudah memanggil rekan-rekan saya. Begitu mereka kembali, aku seharusnya bisa segera menjadi Master Armor perang 3 kata. Anda bisa tenang tentang itu. Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam. Kembalinya Tang Wulin sepertinya telah menyulut bara harapan di hatinya. Meskipun dia telah bekerja keras selama ini dan dia terus memberitahu murid-muridnya bahwa Shrek pasti akan dibangun kembali dan dipulihkan, dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah prestasi yang sulit untuk dicapai. Kembalinya Tang Wulin telah membawa hal terpenting yang dia butuhkan, harapan. Dengan harapan, semuanya mungkin. Ketika Wu Zhangkong memikirkan hal ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Tang Wulin berkata, mengenai gelombang pertama siswa yang akan dikirim ke Pulau Iblis, kirim Wu Siduo dan yang lainnya. Mereka akan menjadi lebih dewasa setelah menjalani pelatihan di Pulau Iblis. Setelah akademi dihancurkan, saya pikir mereka telah menekan diri mereka sendiri terlalu lama. Mereka harus keluar dan mengambil cuti. Ketika dia mengatakan ini, dia diam-diam berpikir dalam benaknya. Setelah perjalanan ke Pulau Iblis ini, aku yakin Su Yucheng tidak akan mudah kesal lagi. 1170